Maaf ya, sudah lama menunggu. Kalau begini terus, kita pasti bangkrut. Harus cari cara. Iya, di sini sepi banget. Ayo lihat jalan. Jelek banget masih berani jualan sate, bikin mual. Luka ini karena menyelamatkan suamiku, dia tidak keberatan. Apa urusan kalian? Aku tahu, kalian iri daganganku laris. Sengaja cari masalah ya? Betul, cari masalah, mau apa? Hancurkan kiosnya. Kamu. Sudah jangan ganggu lagi, pergi. Kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, adik perempuan ketemu. Bos Fu, proyek 1 miliar grup kita. Sebentar lagi tanda tangan, jangan pergi. Batal. Bos Fu mau kemana? Nanti ada pertemuan dengan Perdana Menteri White Eagle. Tunda. Tuan Fu, simposium medis 10 tahun sekali. Sudah mulai, tinggal tunggu Anda. Biar mereka tunggu. Acara tanda tangan siang dibatalkan. Kenapa? Bos Fu mau kemana? Jemput adik pulang. Kakak pertama, kedua, ketiga, keempat. 11 ya? Sudah 3 tahun belum mau pulang? Sebentar lagi, Gu Chen dengan bantuanku. Sudah jadi miliuner, sekarang ungkap identitas. Dia tidak akan rendah diri lagi. Kamu bantu dia sampai segini. Yakin dia benar-benar mencintaimu? Tentu, dia bilang hanya mencintaiku seumur hidup. Halo Ibu. Linsia, cepat pulang dan cerai dengan anakku. Apa? Cerai? Ibu, kenapa suruh aku cerai dengan Gu Chen? Anakku sudah miliuner, mana cocok dengan wanita yatim piatu. Bau dan kotor seperti kamu. Aku tidak pantas. Dulu kalian tidak punya rumah. Aku yang menanggung, Gu Chen bisa seperti sekarang. Karena bantuanku. Omong kosong. Anakku sukses karena didikanku. Mana pantas dengan wanita cuma jualan sate. Cepat tanda tangan ini dan pergi dari keluarga Gu. Gu Chen tahu kamu begini? Aku tahu apa? Gu Chen, Ibu hari ini tidak tahu kenapa. Harus memaksa kami berdua bercerai. Yang ingin bercerai adalah aku. Apa katamu? Aku bilang, pernikahan kita sampai di sini saja. Kenapa? Menurutmu dengan statusmu sekarang, apakah kita masih berada di kelas yang sama? Anakku hanya butuh 3 tahun untuk menjadikan grup Gu sebagai perusahaan teratas di Haichen. Kedepannya akan semakin sukses, sedangkan kamu hanya seorang yang tak punya keluarga atau latar belakang. Setiap hari hanya bergaul dengan tusuk sate, kelas rendah. Sama sekali tidak pantas untuk anakku. Aku tak punya keluarga atau latar belakang. Aku sengaja tidak memberitahumu. Sebenarnya aku adalah putri keluarga Fu, sengaja tidak memberitahumu. Karena takut kalian merasa rendah diri. Jangan pikir kami tidak tahu, keluarga terkaya Fu adalah marga Fu. Kamu yang bermargalin ini pura-pura apa? Aku ikut marga Ibu, tidak boleh. Kamu benar-benar suka berhayal. Dengan penampilanmu yang rendah seperti ini, masih ingin menjadi putri orang terkaya di negeri ini. Hidup ratusan tahun pun tidak akan pernah jadi kenyataan. Linsia, jangan bermimpi di siang bolong. Apalagi putri orang terkaya, mana mungkin seperti kamu. Jeleknya membuat mual. Jelek? Gu Chen, jangan lupa. Bekas luka di wajahku ini karena menyelamatkanmu. Kamu mau ganti rugi ya? Boleh, kartu ini ada 500.000. Cukup untuk hidupmu sisa umurmu. Orang seperti Joko Berkasahani APA, dulu, dia yang memaksa untuk menikahimu. Tidak menagih biaya kerugian masa mudamu saja sudah untung. Pergilah, memaksa hanya akan membuatku semakin jijik. Gu Chen, apakah tidak ada sedikit pun perasaanmu padaku? Tentu tidak ada. Lin Yu, bagaimana bisa kamu memakai piyamaku di rumahku? APA-mu? Mulai hari ini, rumah ini milikku, bahkan priamu juga milikku. Kak Chen,
Si jelek bau keringat ini adalah mantan istrimu? CK. Sungguh menyiksamu, hidup dengan orang seperti ini selama 3 tahun. Gu Chen. Inilah alasan sebenarnya kamu menceraikanku, kan? Benar, aku jujur saja, aku tidak pernah menyentuhmu. Karena setiap kali melihat bekas lukamu dan bau minyak goreng di tubuhmu, aku langsung merasa mual. Kakak Chen kan juga tokoh penting di Haicheng. Dengan istri sejelek kamu, cuma akan jadi bahan tertawaan kalangan atas. Kalau tahu diri, tanda tangan saja. Ini urusan kami berdua, apa hubungannya dengan kamu? Pelakor tak tahu malu ini. Kamu berani memukul Yuyu? Gu Chen, kamu berani memukulku demi orang lain? Tamparanmu masih ringan. Yaya adalah sabibu keluarga Fu, orang terkaya di negeri ini. Statusnya sangat mulia, mana bisa dibandingkan dengan kamu. Wanita rendahan seperti ini. Yang rendah statusnya itu dia, keluarga Fu kami. Tak punya sepupu pelakor. Keluarga Fu? Hahaha Kak Chen, aku tidak salah dengarkan? Dia bilang dia satu keluarga dengan orang terkaya negeri ini. Benar, tadi sudah kukatakan, aku satu-satunya putri keluarga Fu. Hahaha, benar-benar macam-macam orang di dunia ini. Aku tumbuh besar bersama beberapa sepupuku. Kenapa aku tak pernah dengar? Ada sepupu yang jualan sate. Kebetulan, aku juga tak pernah tahu. Aku punya sepupu pelakor. Kamu. Kalian biarkan dia menghinaku seperti ini? Bahkan membiarkannya mengaku sebagai sepupuku. Kalau senpai sepupu ketahui, kalian semua akan diusir dari Haicheng. Sudah Linsia, tanda tangani surat cerai ini. Minta maaf pada Yuyu. Tanda tangannya, jangan menyesal nanti. Aku ingin lihat siapa yang akan minta maaf nanti. Kakak, aku menyesal, jemput aku sekarang. Berpura-pura saja, aku ingin lihat. Dengan pria siapa kamu menelepon? Hahaha, mana ada nomor telepon awalan 100. Kalau pura-pura yang makin. Nomor awalan 100 kan cuma ada di tangan. Sepupu, jangan dia benar-benar. Percaya atau tidak, nanti saat kakakku menjemputku. Jangan menyesal. Kamu boleh pergi, tapi barang-barang keluargaku jangan dibawa sa depan. Yang kubawa cuma barang-barangku sendiri. Barang keluarga Gu tak kuinginkan. Benarkah? Kamu kan pakai banyak barang pemberianku. Ini waktu baru kenal, harganya cuma 99. Hadiah termahal yang pernah kau berikan padaku. Ini hadiah ulang tahun pertama, harganya cuma 50. Baju dari pasar loak, ini seumur hidupku. Baju termurah yang pernah ku kenakan. Ini hadiah ulang tahun pernikahan 2 tahun yang kau berikan padaku. Cincin seharga 9,9 dengan gratis ongkir. Meski alergi, tetap ku kenakan terus. Kembalikan padamu. Sekarang kupikir, dulu aku benar-benar bodoh, sekarang semua ku kembalikan. Kau puas sekarang? Kakak. Kakak, aku ingin menghancurkan keluargaku. Baik, aku akan membantumu menyelesaikannya. Tidak, ini harus kulakukan sendiri. Kak ketiga, tolong atur operasi untukku. Aku ingin kembali menjadi Linsia yang dulu. Baik, Oh ya kak, kau juga harus mengadakan pesta untukku. Aku ingin semua orang tahu, akulah putri tertua keluargaku. Baik. Maria Senua sedang membantu. Tentuaku tak boleh ketinggalan, nanti. Aku akan mengundang penyanyi favorit adik sebagai bintang tamu. Gu Chen, aku akan membuatmu membayar perbuatanmu hari ini. Kak ketiga, benar-benar tidak ada bekas luka sama sekali. Lagi pula aku sudah meneliti di dunia medis bertahun-tahun. Kakak kedua mana? Kakak kedua ada tugas mendadak, harus ke luar negeri. 11 ya. Pesta kepulanganmu hari ini, pejabat dari berbagai negara, termasuk selebritas top akan hadir. Sesuai permintaanmu, keluarga Gu juga diundang. Kau siap? Tentu. Aku sudah tak sabar. Pesta penyambutan biasa, tapi diadakan begitu megah, pejabat berbagai negara. Keluarga kaya semua datang.
Wah, keluarga Fu memang kaya raya, tentu saja. Beberapa sepupu dan kakakku adalah orang terkaya di negeri ini. Kakak kedua adalah diplomat terkenal di dunia politik. Kak ketiga adalah ahli medis top internasional. Kak keempat adalah bintang film Tiongkok. Cukup menghentakkan kaki, bisa membuat gempa di dalam negeri. Adik kesayangan mereka pulang, tentu harus disambut meriah. Tapi seharusnya keluarga Fu dan keluarga Gu sangat berbeda. Mengapa keluarga Fu mengundang kami? Ya tentu karena Nona Lin. Dia masih sepupu dengan orang terkaya itu. Benar, pasti you sudah member dari keluarga Fu. You, beruntung sekali memilikimu. Aku belum bicara dengan ayahku tentang ini. Bagaimana mereka sudah dapat undangan? Sudahlah, biarkan kesalahpahaman ini terus berlanjut. Makan, hanya tahu makan, kemari. Baik, Bu. Aku kasih tahu ya, sebentar lagi putri orang terkaya akan datang. Kamu harus serius, siapa tahu dia tidak sengaja menyukaimu. Keluarga kita bisa jadi kaya raya. Ah, Ibu tenang saja, dengan wajah gantengku ini. Menggoda seorang cewek, bukannya mudah banget? Wah, memang anak ibu. Selamat datang di pesta ini, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sang bintang pesta, putri keluarga Fu. Aku merasa sorot matanya agak familiar. Linzia, Terima kasih atas kehadiran kalian di pesta kepulanganku. Aku sangat berterima kasih. kamu penipu, berani-beraninya bicara senaknya di sini. Jangan kira pakai cadar, aku tidak mengenalimu. Bahkan jadi abu pun, aku akan mengenalimu. Linzia, Bagaimana perempuan ini bisa masuk? Dia bahkan berani berdiri di panggung, mengaku sebagai putri keluarga Fu. pasti tadi dia menjadi kita masak. Ayo, ikut lihat. Aku datang ke pestaku sendiri. Perlu ikut-ikutan? Lucu. Jangan pura-pura, aku sudah menyelidikimu. Kamu cuma anak yatim, dan jika benar kamu putri keluarga Fu, mana mungkin jadi pembantu di keluarga Gu selama 3 tahun? Benar, kamu cuma penjual sate. Dulu, kalau bukan karena anakku menampungmu, kamu sudah mati kelaparan. Dulu aku tidak ingin keluarga Gu merasa terbebani. Jadi aku menyembunyikan identitasku dan menikahimu. Diam-diam mendukung bisnis keluarga Gu, tapi siapa sangka? Hanya 3 tahun, kalian sudah berkhianat. Linzia, aku tahu kamu tidak rela bercerai dengan Kak Chen. Kamu kesini cuma ingin minta uang lebih. Tapi yang paling salah, kamu berani mengaku sebagai putri keluarga Fu. Aku tidak perlu mengaku, aku hanya kembali menjadi diriku sendiri. Kamu, Siapa kamu berani meragukan nona muda kami? Nona muda kami jarang muncul. Wajar jika kalian tidak mengenalnya, aku kepala rumah tangga keluarga Fu. Masih ada yang meragukan? ini kan kepala rumah tangga utama keluarga Fu? Dia berdiri di sisi perempuan bercadar ini, berarti dia benar-benar putri keluarga Fu. APA, dia benar putri keluarga Fu? Hah? Perempuan yang kubuang, mana mungkin putri keluarga Fu? Linzia, kamu bisa masuk pesta ini. Pasti karena tidur dengan pria tua ini, kan? Kamu pikir semua orang sepertimu suka menjual diri? Keluarga Gu bisa masuk pesta ini karena aku meminta kakakku mengundangmu. Kalau tidak, kamu pikir perusahaan kecil keluarga Gu itu bisa masuk ke sini? Kamu bohong. Anda Gana. Ini jelas-jelas berkat Nona Lin. Desar Chukong Said. Tidak hanya memasukkan sebagai adik orang terkaya, bahkan mau mencuri jasa undangan? Memalukan. Benar. Undangannya jelas-jelas aku yang berikan ke keluarga Gu. Linzia, meski kau menjual diri untuk memasukkan identitas dengan bantuan kakek tua ini, tapi kau tak bisa lolos. Dari pengamatan sepupu-sepupuku, aku penasaran, trik apa lagi yang kau punya? Sepupu-sepupuku akan segera tiba. Jika mereka tahu kau memalsukan sebagai adik kandung mereka, nyawamu taruhannya. Siapa yang berani memasukkan adikku? Ini adalah Fu Sanshao. Benar seperti kabar yang beredar, memiliki ketenangan. Yang tak tergoyahkan pakai ganang tai. Nak, ini kesempatan emas untukmu. Nanti, kau harus lebih dulu menuduh Linzia di hadapan Fu Sanshao. Dia pasti akan mengingatmu. Tapi hubungan Linzia dengan si pelayan tua ini, jangan-jangan Fu Sanshao akan membelanya. Karena memakai buat. Tidak mungkin. Tenang saja, Jen. Wibawa pelayan tua takkan menggolokkan reputasi sepupuku.
Jika sepupuku tahu Linsia memalsukan dirinya, dia takkan memberi muka pada siapapun. Baru saja ku dengar ada yang berani memalsukan adikku. Benarkah? Dia Linsia. Kau Matt. San Shao, aku Gu Chen. Salah satu dari 10 pemuda berprestasi Hai Cheng, perusahaan grup Gu kami. Baru saja go public beberapa hari lalu. Kau siapa? Tanganku hanya untuk menyembuhkan pasien. Kau menghina adikku, masih mau bersalaman? San Shao, ini salah paham. Yang menghina adikmu tadi adalah orang ini, bukan aku. Dia adalah adik kandungku, putri keluarga Fu. Gu Chen, masih ada alasan apa lagi? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dia benar-benar. Hancur? Tidak mungkin. Aku tahu. Kau biarkan Fu San Shao. Kau pasti aktor bayaran Lin Xia. Berani sekali. Berani-beraninya menyebut Fu San Shao palsu. Keluarga Gu tiba-tiba kaya, belum pernah bertemu Fu San Shao. Kita tunggu saja pertunjukannya. Benar, Dengga-Dengga. Linsia kabur dengan 4 pria. Kau pasti Jigolo SI Jalang Linsia. Ada kabar keempat Pangeran Fu akan datang. Sekarang cuma kau seorang diri. Jadi kamu sama sekali bukan Fu San Shao. Hahaha Sangga. Ternyata gelar tangan suci MU tidak sehebat yang dikatakan. Sekarang, siapa saja berani meragukan identitasmu. Aku tidak menyangka, dalam hidupku, bisa bertemu dengan bintang internasional, Fu Zihao. Dan orang terkaya di negeri ini, Fu Ximing. Ku dengar ada yang mengganggu adikku. Apa kalian pikir keluarga Fu tidak ada orang? Kamu, Gu Chen. Da Shao, Si Shao, dan San Shao tadi hanya salah paham. Mengganggu adikku, banyak orang yang melihatnya. Kamu bilang ini salah paham? Mengganggu adikku, proyek kerja sama miliaran antara keluarga Fu dan Gu dibatalkan. Adik keluarga Fu. Aku hanya kenal Yuyu. Apakah ini tentang Linsia yang mengganggu Yuyu? Mereka sudah tahu? San Shao, kalian semua dibohonginya. Dia sama sekali bukan adik kandung kalian. Benar, dia hanya istri yang dibuang oleh Chen Ge. Kamu punya bukti? Tentu, asalkan dia melepas cadarnya, bisa dibuktikan. Semua orang tahu, putri keluarga Fu sangat cantik. Bisa dibilang tiada duanya, tapi wanita ini, di balik cadarnya sangat jelek. Linsia, berani? Kamu begitu percaya diri. Apa yang tidak berani kulakukan? Dengan wajahmu yang jelek seperti setan, aku yakin 100%. Kamu bukan putri keluarga Fu. Semua lihat, wajah jelek seperti setan ini. Mana mungkin putri keluarga Fu, ini benar-benar. Maaf, membuat kalian jijik. Luar biasa cantiknya. Kamu, bagaimana bisa jadi secantik ini? Kamu benar-benar Linsia? Gu Chen, aku sudah memberimu kesempatan, kemari. Sayap, Pukul. buang dia keluar. Saudara sepupuku, aku adalah putri Lin Changhai. Kalian masih ingat aku? Oh, kamu. Kapan Lin Changhai punya anak perempuan? Aku sedang berbicara dengan beberapa sepupu. Anak haram yang baru ditemukan paman beberapa hari lalu. Apa hakmu berbicara dengan kami? Bukan aku. Apa masih diam? Bawa dia pergi. Tidak, saudara sepupu. Dia benar-benar palsu. Pergilah padaku. 11 ya, mereka menghinamu selama 3 tahun. Sudah selesai? Benar. Kalau menurutku, setidaknya kita harus memukul mereka puluhan kali lagi. Kakak keempat, yang datang ke pesta hari ini semuanya bangsawan ternama. Keluarga Gu sudah mempermalukan diri. Kamu pasti tidak ingin reputasi keluarga kita menjadi buruk lagi, kan? 11 ya sudah besar, sudah bisa memikirkan keluarga. 11 ya, beberapa hari lagi aku ada acara fans. Kamu mau jadi tamu spesial untukku? Adik kecil sudah menderita di luar, lebih baik istirahat saja. Datang ke tempat kakak ketiga, aku sudah siapkan berbagai macam sup dan obat tonik. Dijamin setiap hari berbeda, datang ke acara fans atau datang ke tempatku. Aku dengar kakak pertama. Aku pikir 11 ya sudah beberapa tahun tidak merayakan ulang tahun dengan baik. Bagaimana kalau beberapa hari lagi, di Hotel Mingsu, kita adakan pesta ulang tahun untuk 11 ya. Kita ganti semua yang terlewat selama 3 tahun terakhir. Kakak pertama memang yang paling bijaksana. Bagaimana? Masih sakit, nak? Ini semua salah Linsia si Jalang, kalau bukan karena dia. Aku tidak akan menderita seperti ini, aku bersumpah.
Aku pasti akan membuatnya hidup tidak bisa, mati pun tidak bisa. Hei Tai. Ini salahku tidak bisa menghentikan 4 sepupu. Mereka tidak tega melihatku diperlakukan tidak adil. Baru saja marah padamu karena perbuatan Linsia. Semua marah padamu. Bukan salahmu, kamu sudah berusaha. Ini semua salah Linsia. Dia terlalu tidak tahu malu. Aduh, sekarang bagaimana? Pasti semua orang sudah tahu. Kita sudah menyinggung orang terkaya. Aku tidak ingin kembali. Hidup susah seperti dulu lagi. Menurutku, kita harus cepat-cepat cari kesempatan untuk minta maaf pada 4 pangeran keluarga Fu. Keluarga Fu kan akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putri mereka. Asalkan kita bisa masuk ke pesta itu, kita bisa menjelaskan semuanya pada yang Master Fu. Ini memang satu-satunya kesempatan kita untuk mendekati keluarga Fu. Tapi undangan ini tidak bisa didapat dengan mudah. Nak, kamu lupa. Bukankah Nona Lin adalah sepupu keluarga Fu? Beberapa undangan pasti mudah baginya. Ini kurang baik. Kenapa? Apa Nona Lin? Bahkan hal kecil seperti ini tidak mau membantu? Oh, aku dengar. Kamu juga diusir dari pesta. Kamu tidak mungkin. Tidak kenal dengan 4 pangeran keluarga Fu, kan? Tidak mungkin. Mereka hanya marah karena aku membela Chen Ge. Makanya aku diusir. Kalau kamu bisa dapatkan beberapa undangan, kenapa tidak mau? Jangan lupa. Anakku sampai dipatahkan kakinya karena kamu, sampai dikira keluarga Fu. Kamu tidak bisa tidak menolong, kan? Aku hanya khawatir. Kakak Chen baru saja membuat 4 sepupu marah. Kalau sekarang langsung cari mereka, bukannya malah nyari masalah? Waktu itu Linsia yang merayu si kepala rumah tangga tua. Lalu aku di depan pangeranku, bilang apa yang kau. Kalau bisa jelasin langsung, keluargaku pasti bisa diselamatkan. Iya nih Nona Lin, kalau emang 4 pangeran Fu sayang banget. Sama kamu yang dikatain nakal, pasti mereka gak pelit. Ngasih beberapa undangan kok. Cuma undangan doang kan? Tunggu sebentar ya. Halo Paman, undangan ulang tahun 11 ya. Paman tiba-tiba minta, kamu mau kasih beberapa undangan ulang tahun. Katia. Paman dari dulu selalu meremehkan kita anak-anak muda. Kali ini juga pasti anak haramnya yang minta buat keluarga Gu. Kasih aja. Oke Paman, gak masalah, nanti aku kirim orang ngantar. 11 ya, kamu kan tahu undangan ini. Dipinjam buat keluargaku, kenapa malah setuju? Terakhir pesta, keluarga Gu diusir di depan umum. Mereka pasti belum nyerah dan pengen nyari muka. Mending langsung kasih aja undangannya, biar mereka tahu nasibnya. Emang pantas orang terkaya senegara, pola di undangannya. Aja dibordir pakai benang emas. Linsia. Kok bisa ketemu mulu sih lo, kayak setan aja. Jangan-jangan lo tahu aku di sini. Sengaja cari aku ya? Cari apaan? Kagak punya kaca minimal lihat air kencing dong. Gini-ginian juga pengen aku incar. Mau apaan coba? Kamu. Selamat pagi Nyonya, saya asisten pangeran keempat Fu. Saya disuruh jemput Anda. APA, pangeran suruh kamu. Jemput cewek ini? Kagak mungkin. Pangeran suruh jemput. Ya pasti Nona Lin lah. Masa ia jemput Linsia si jalang ini? Kayaknya kamu salah, aku sepupu pangeran keempat. Pasti ayahku yang kasih tahu sepupuku. Kalau aku mau datang ke pesta, makanya kamu disuruh jemput aku. Sudah bertahun-tahun aku ngikut pangeran, gak mungkin salah perintah. Nyonya ini orang yang sangat-sangat penting bagi pangeran. Sedangkan kalian gak layak. Pasti kamu yang merayu sepupuku. Jangan, gak cuma merayu kepala rumah tangga tua, sekarang merayu pangeran keempat Fu juga. Dasar sengaja cari gara-gara ya? Emang sengaja. Terus lo bisa apa? Kalau mau ketemu pangeran keempat Fu, sekarang berlutut minta maaf. Aku boleh pertimbangin buat anterin kamu ketemu. Mimpi. Kakak Chen, ngapain buang-buang waktu sama dia di sini? Saat kita masuk ke pesta, kita bisa menggoda dia bersama sepupu. Begitu urusan si kepala pelayan tua dibicarakan, semuanya akan terselesaikan. Linsia. Kamu tidak akan bisa sombong lama lagi. Kita lihat saja nanti. Ini putri dari keluarga mana? Kok belum pernah lihat sebelumnya? Lihat sikapnya, apa dia putri keluarga Fu? Kalian salah lihat, dia cuma penjaja tusuk set yang bau. Mana mungkin dia sepupuku? Jangan pedulikan dia, tunggu saja sampai putri keluarga kaya datang. Begitu putri keluarga kaya dan beberapa anak muda kaya datang, dia akan kena batunya. Cepat daftarkan, ini hadiah khusus dari keluarga Gu. Untuk sepupuku. Hati-hati, kalau rusak seumur hidup tidak bisa ganti. 1 tas kamera Gucci usang. Cuma ini? Kupikir ada yang bagus. Setelah lama, cuma sebuah tas, itu pun sudah ketinggalan zaman. Kalian ngerti apa? Ini model klasik Gucci. Nak, ngapain bicara sama dia? Dia cuma tahu tusuk sate 1-2 ribu, barang bagus begini.
Dia bahkan belum pernah lihat, cuma bisa omong kosong untuk puas. Di rumahku, pembantu belanja sayur saja tidak pakai tas begini. Kalau bukan karena kamu jadi pembantu di rumah kami selama 3 tahun, aku hampir saja percaya. Seperti kamu ini, berani meremehkan hadiah dari anakku? Katanya kamu juga datang untuk ulang tahun? Kok tidak ada yang kasih hadiah? Siapa bilang tidak ada? Dalam 5 menit, hadiah dari kakak-kakak akan dikirim ke ruang utama. Kamu punya kakak dari mana? Jangan-jangan kamu suruh kurir untuk mengantar tusuk sate? Itu masih lebih baik dari tas ketinggalan zaman kalian. Kamu, hadiahnya datang. Putra keempat Fu memberi sepasang gelang Giok Nanshan. Katanya Giok Nanshan butuh 100 tahun untuk terbentuk. Sepasang jalang ini harganya jutaan. Putra ketiga Fu memberi 10 botol pil kinyan. Katanya pilcingan Fu Sengkeo. Bisa awet muda, artis top. Tawar jutaan pun tidak dapat, ini langsung 10 botol. Putra kedua Fu memberi oleh-oleh khas Teluk Persia. 1 kalung mutiara Pulau Ba. Mutiara Pulau Ba, ini pernah dilelang puluhan juta. Perhiasan koleksi Kilozares. Keluarga Fu terlalu kaya ya? Tentu, 4 sepupu paling sayang sepupu perempuan. Dari kecil minta bintang tidak akan diberi bulan, lihat saja. Hadiah dari sepupu tertua pasti yang termahal. Bukan, kalau kamu tahu mantan istri yang dulu kamu remehkan, sekarang punya kekayaan yang kamu enggak akan bisa capai dalam beberapa kehidupan. Ekspresimu bakal kayak gimana? Tuh, CEO Fu, Hadiakan Kalung Tangon Kayu Sandana Sutaset. Kayaknya kalung ini biasa aja, deh. Yang dikasih sepupu besar, pasti barang bagus. Mungkin udah disucikan. Lincia, kamu kedua APA? aku ketawa ada orang yang sok tahu. Kamu kampungan ngerti apa? Barang bagus kayak gini. Jualan tusuk sate seumur hidup juga enggak bakal kebeli. Bisa lihat aja udah rejeki nomplok buat kamu. Berani-beraninya ngomong sembarangan. Ayah, hubungan aku sama kakak sepupu kan dekat, hadiah dari mereka. Aku yang paling tahu. Terus hubungan kamu sama sepupu kaya raya itu apa? Gini aja, aku sama dia tumbuh besar bersama. Dia selalu bagi-bagi barang bagus sama aku. Hadiah dari para sepupu juga gitu. Wah, Nona Lin, kamu dekat banget sama si anak orang kaya itu. Kalau gitu, hadiah-hadiah ini. Kamu mau, dia pasti kasih? Masa sih? Hadiahnya, yang suka silakan ambil. Beneran? Nanti bilangin baik-baik sama sepupuku. Siapa yang izinin kamu bagi-bagi hadiah? Karena hubungan aku sama dia. Aku enggak setuju. Taruh kembali hadiahnya. Linyu, kamu enggak takut dikerasi keluarga Fu? Merebut apaan? Sepupuku enggak bakal peduli sama hadiah kayak gini. Lagi pula, urusan aku sama dia. Urusanmu apa? Kayaknya kamu kebanyakan main drama. Sampai lupa diri. Lincia, Perani Garnini merampas barang keluarga Fu. Hidupmu kepanjangan ya? Yang merampas kalian, yang hidup kepanjangan juga kalian. Lincia, ini kan pesta ulang tahun sepupuku. Kau berani mengambil barang di depan umum. Enggak bakal bisa nyelamatin kamu. Ini barang kakakku buat aku. Aku ambil bukan rampas. Max Sudmo, Semua Ini Butte Camo? Bohongnya jangan keterlaluan. Logging Jimpy APA? Mana, Sini. Gimana kalau keluarga Fu marah? Linkia, walaupun kamu enggak pernah lihat barang bagus, enggak boleh langsung rampas banyak orang. Hadiah sepupu malah darasakan. Tadi jelas-jelas Guchen yang mau merebut. Kamu bohong, aku tadi sama sekali tidak pakai tenaga. Pasti kamu sengaja mengacau. Nah ini dia, tunggu saja bos Fu datang, orang-orang ini. Satu persatu tidak akan bisa kabur. Nah, kita tidak akan kena masalah kan? Bibi, jangan khawatir. Aku sepupu keluarga Fu, sepupuku akan mempertimbangkan wajahku. Tidak akan menyulitkan kalian, lagi pula kalung ini. Memang dari awal dirusak oleh Lincia. Tidak ada hubungannya dengan kita. Ayah, Semua orang lihat kan? Wanita ini mantan istriku. Dia tidak puas bercerai denganku, dia terus mengganggu sampai sini, bahkan sengaja. Merusak hadiah bos Fu. Dia sedang balas dendam padaku, tenang saja semua. Aku sekarang akan cari orang. Untuk menahannya, minta maaf pada bos Fu. Siapa yang merusak hadiah adikku?
Chen, ini kesempatanmu untuk menunjukkan diri di depan. Sepupu kita. Asalkan kamu serahkan Linsia, sepupu pasti akan pertimbangkan kerjasama sebelumnya denganmu. Benar, gara-gara Linsia si jalang ini. Kerjaanku dengan keluarga Fu jadi berhenti, dan hari ini. Dia merusak hadiah wakil direktur, benar-benar tidak tahu diri. Boss Fu, aku Guchen. Sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. NAK. Bos Fu, hadiah ini jelas-jelas dirusak oleh Linsia si jalang ini. Kenapa kamu memukul anakku? Lebih baik kamu jelaskan dulu, kenapa hadiah untuk adik kita ada padamu? Kamu di pesta ulang tahun adikku. Mencuri hadiahnya? Berani sekali kamu. Ah tidak. Aku tidak mencuri. Ini Nona Lin. Kalau bukan mencuri, lalu perhiasan yang dikirim kakak kedua untuk adik. Apakah punya kaki sendiri sampai ke badanmu? Bagaimananya? Tentu saja laporkan ke polisi. Jangan laporkan ke polisi. Pencurian dengan nilai besar dihukum penjara minimal 7 tahun. Barang yang kamu curi ini bisa membuatmu mati di penjara. Benar-benar, seperti atap yang bengkok, talangnya pun miring. Seluruh keluarga pencuri, aku bukan pencuri. Ibu, aku masih muda, aku tidak mau masuk penjara, Bu. Ayo, bawa dia pergi. Benar-benar tidak mencuri. Bukan kami yang mencuri, Nona Lin. Katakan sesuatu dong. Yuyu, cepat jelaskan pada bosku. Jelaskan. Kak, aku tahu kalian masih kesal. Tapi bisakah? Casey Mukaburaku, maafin keluargaku? Muka apa? Kamu cuma anak haram. Beraninya siapa kasih barang adik aku di pesta ultahnya? Buat keluarga Gu? Anak haram, Yuyu ini gimana sih? Kak pasti masih marah, jadi dia ngamuk ke aku. Gak apa-apa kok, nanti aku jelasin ke mereka, pasti bakalan baik-baik aja. Kak, masa begitu sih? Aku memang anak haram. Tapi aku juga sepupu kalian, masih ada hubungan darah. Ngomong-ngomong, kamu ini sepupu, berani-beraninya kasih kado buat adik kita ke keluarga Gu, terus kalung pemberian kakak. Darasakin, aku juga mau minta tanggung jawab nih. Bukan, kakak keempat, jangan karena Linsia. Dekat sama kamu, terus kamu memihak dia. Gelang ini, kan jelas-jelas dia yang ngerusakin. Benur Simpat, jangan sampai dibohongin cewek ini. Oh, aku dibohongin? Kamu mantan suaminya dia kan? Iya. Kita pernah ketemu, ada sedikit kesalahpahaman sama 3 tuan muda. Kali ini aku sengaja minta maaf. Kudengar. Alasan kamu cerai sama Linsia, karena merendahkan latar belakangnya. Memang ada alasannya. Tapi yang lebih utama itu, karena dia tukang bohong, udah ditegur tetap bandel. Dia juga selingkuh waktu masih nikah. Selingkuh? Painter. Linsia itu matre. Colok banget. Sugar daddy-nya aja udah gak kehitung. Bahkan kepala pelayan tua kalian aja jadi korban rayuannya. Adek aku kan anak keluarga Fu, dia gak butuh sugar daddy. Dia itu sugar daddy terbesar. Dia beneran anak keluarga Fu? Simpat, kamu pasti salah orang. Dia kan mantanku yang berdarah rendahan itu. Darah rendahan? Tapi ku dengar, keluarga Gu bisa sesukses ini, semuanya berkat mantanmu ini. Itu fitnah belaka, kesuksesanku sekarang. Send hasil Jerry Pike sendiri, Linsia. Gak ada hubungannya sama sekali. Kalau emang ada yang bantu, itu pasti sepupumu, Lin Yu. Lin Xia kuma pedagang kaki 5 jualan tusuk. Ya gak apa-apa, mau ngasih sepatu baju aja. Dia gak pantas. Bener juga, Lin Yu cuma anak haram paman aku. Buat ngasih sepatu buat Linsia aja emang gak pantas. Kakak keempat, cewek ini kasih. Minuman apa sih sampai buat kamu buat orang? Murahan kayak gini sampai berani ngomong gini ke aku? Iya nih, Simpat, Linsia gak pantas. Paling benci sama orang kayak kamu, gak tahu terima kasih, tega ninggalin yang udah bantu. Mau keluarga Fu kerja sama-sama kalian? Mimpi. Si empat, tolong dengar penjelasanku. Tapi, bukan tidak mungkin aku memberimu kesempatan. Asalkan kau berlutut dan meminta maaf padanya. Aku akan pertimbangkan untuk menyuruh kakak menandatangani kontrak dengan keluarga Gu. Bukan, kakak keempat, wanita ini sudah menipumu. Dia sudah memberimu begitu banyak tanduk, bagaimana kau masih bisa menyuruh? Kak Chen meminta maaf padanya? Berani-beraninya kau memukulku. Linsia, dasar pelacur yang naik lewat ranjang. Berani-beraninya kau memukul Yuyu. Tidak hanya berani memukulmu, aku juga bisa menyuruh orang mengusirmu keluar. Ayo, Ya, usir mereka keluar. Linsia, kesenanganmu tidak akan lama. Aku akan membuat keluarga Fu melihat wajah aslimu. Ada, lepaskan. 11 ya, sudah cukup berurusan dengan mereka. Benar. Aku masih ingin membuat si brengsek itu meminta maaf padamu. Aku tahu kalian ingin membelaku. Tapi tidak perlu. Aku merasa jijik melihatnya. 11 ya punya pemikirannya sendiri. Kakak, maaf, hadiah yang kau berikan padaku rusak. Tapi aku akan mencari tali dan merangkainya kembali. Kenapa kau minta maaf? Ini bukan salahmu. Tapi ini hadiah darimu. Ini simbol.
gelang penerus. Tapi, kenapa kau memberikannya padaku? Kau sudah besar, saatnya masuk perusahaan. Aku tidak mau. Ini hanya sebagian dari hadiah. Hadiah resminya masih di luar. Masih ada hadiah resmi? Oh. Bukannya kau bilang hubunganmu dengan si keempat Fu sangat baik? Sangat baik. Pestilensia yang memengaruhi kakak. Segera selidiki, Lin Xia masih berhubungan dengan siapa saja. Masih ada hubungan. Untukku. Buka lihat. Anjing kecil. Suka? Aku sangat suka. Semua gara-gara Linsia si rubah itu. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Bagus, Lin Xia tidak hanya mendekati si keempat, tapi juga menggoda bos Fu. Sekarang Linsia pasti mati. Jalah. Yang menggoda kakakku dan bermain dua hati. Malakau, Bajingan. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah berdarah-darah masih bilang baik-baik saja? Aku lawan mereka. Jangan bergerak, hati-hati. Aku telepon orang. Cepat ke pintu, ada yang buat onar. Aku baik-baik saja. Yang penting kamu tidak terluka. Siapa yang buat onar di sini? Kakak, kamu terluka. Berani melukai orang? Tangkap mereka. Kakak Zihao, aku lihat kakak Zihao. Kakak keempat, ternyata mereka fansmu. Katakan, kenapa kalian melukai orang? Kakak, kami ingin membalas dendam untukmu. Perempuan jalang ini main dua hati. Dia tidak pantas untukmu. Itu adalah skandal yang telah digeledah. Kalau kamu terus bersamanya, dia hanya akan merusakmu. Trending nomor 1. Putri keluarga Gu yang dibuang, main dua hati. Bintang top Gu, Zihao dikianati. Di foto jelas terlihat, kamu selingkuh dari kakak. Berpelukan dengan pria ini. Beritahu semua orang, hapus semua trending. Semua yang memfitnah, akan dapat surat peringatan dari pengacara. Sekarang kamu hapus trending juga sudah tidak berguna. Kakakku ada di sini, dia sudah melihat. Wajah aslimu. Jayam Kau. Ini adik kandungku. Kami satu keluarga. Ini. Dan kalian sengaja melukai kakakku, tahu tidak? Melukai orang dan sengaja bisa diberi 3 tahun. Hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kakak, kami tidak tahu. Kami hanya takut kamu ditipu. Kami juga tidak tahu mereka berdua adalah keluargamu. Ya kakak, maaf, jangan tangkap kami. Aku yang harus minta maaf? Maaf. Sudah, yang paling penting sekarang. Bawa kakak ke rumah sakit. 11 ya benar. Zihao, kamu harus di sini aku. Kita ke rumah sakit dulu. Lin Xia, rasanya nama hancur. Tidak enak kan? Trending itu ternyata ulahmu. Tak kusangka kamu merangkul si Shao, masih tidak bisa setia. Main model lagi dengan Boss Fu. Benar-benar sia-sia. Gu Chen, kalau kamu ingin mati, aku akan kabulkan. Telepon dari Gu Chen. Kakak, kenapa kamu sudah bangun? Berbaringlah dan istirahatlah. Aku tidak apa-apa, kalian terlalu khawatir. Telepon tadi. Itu dari Gu Chen. Dia mengaku bahwa berita trending itu adalah ulahnya. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Perlukah aku yang menghajarnya? Tidak perlu, urusan kecil seperti ini tidak perlu kakak turun tangan. Aku punya cara. Kakak, tanah di pinggiran timur itu, apakah itu tanah tidak berguna? Benar, tanah itu awalnya direncanakan untuk proyek komersial. Tapi kebijakan berubah, jadi lahan pertanian, nilainya turun drastis. Hanya sedikit orang di level atas Fu Group yang tahu hal ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan meremehkanku, aku kan masih putri keluarga Fu. Aku tidak punya sedikit pun kemampuan menilai. Jadi kamu ingin menipu Gu Chen untuk membeli tanah itu? Benar, asal kakak bantu menyebarkan kabar bahwa siapapun yang berhasil membeli tanah di pinggiran timur itu akan mendapat kesempatan bekerja sama dengan Fu Group. Tapi, apakah Gu Chen akan mudah tertipu? Gu Chen itu orang yang sangat suka pamer. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Fu Group. Lin Xia, ayo kita bertransaksi. Kamu pasti tertarik. Ketemu besok jam 3 sore di kafe. Apa dia mengganggumu lagi? Itu adik Gu Chen yang menelepon. Dia ingin bertransaksi. Aku akan pergi besok untuk melihat. Apa rencananya? Oke, besok aku antar kamu.
Kak Chiang. Yang tadi menelepon adalah mantan kakak iparku. Dia pasti akan membantuku. Aku akan segera kembalikan uangmu. Kamu bohong. Dia kan mantan kakak iparmu. Mana mungkin dia kasih uang? Dia masih suka kakakku. Asal aku setuju bantu dia kembali ke kakakku, dia pasti akan membantuku. Percayalah, Kak Kiang. Bocah, hutangmu 20 juta, bukan 2.000. Mana mungkin seorang wanita punya uang sebanyak itu? Kak Kiang, kuras anak ini. Hanya ingin mengulur waktu, besok pasti kabur. Dia baru dekat dengan Fu Shao. Dia bisa membujuk. Pria dari keluarga Fu itu untuk kasih uang. Percayalah, Kak Kiang. Besok aku pasti kembalikan uangmu, Kak Kiang. Menurutku, lebih baik potong tangan bocah ini. Dan kirim ke keluarga Gu. Mereka kan masih punya rumah. Jual saja, bisa dapat uang. Besok aku pasti dapat uang. Dia dekat dengan keluarga Fu. Nanti bukan 20 juta. 200 juta pun bukan masalah. Baik, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Terima kasih, Kak Chong. Kalau besok uangnya belum ada, Kamu siap-siap aja jadi makanan ikan di laut. Bicaralah, kerjasama seperti apa yang kamu maksud? aku tahu kamu masih suka kakakku. Aku bisa bantu kamu. Kembali jadi kakak iparku. Kok kamu bisa yakin banget aku masih suka kakakmu? Bukannya ini udah kelihatan banget dari tingkah kamu? Apa yang kamu lakukan belakangan ini, baik itu mendekati si Fu keempat, atau bos Fu, intinya cuma pengen Narik perhatian kakakku, biar dia nyesel. Kamu baik hati banget ya? Apa syaratnya? Tentu aku nggak bakal bantu kamu gratis. Asal kamu kasih 20 juta. Aku bakal bantu kamu balik ke sisi kakakku. 20 juta? Gimana kamu yakin aku punya segitu? Kalau nggak punya, minta aja ke keluarga Fu. Waktu itu si Fu keempat bela kamu mati-matian. Masa iya di kantongnya nggak ada 20 juta buat kamu? Buatin apa kamu butuh uang segitu? Dikasih ya ambil aja. Dasar orang rendahan. Kamu pikir si keempat beneran suka sama kamu? Dia cuma anggap kamu mainan, habis dimainin. Langsung dibuang. Sok-sokan bilang orang rendahan, tapi mau bantu aku balik ke kakakmu. Kayaknya, kakakmu di matamu juga bukan orang baik ya? Banyak bacot. Cepetan kasih uangnya. Aku nggak bilang mau main game bodoh ini sama kamu. Iya, keluarga gue nggak punya kaca, tapi pasti punya air seni kan? Aku nggak tertarik sama sampah macam kakakmu. Mati aja sana. 11 ya, kamu nggak apa-apa? Nggak terluka kan? Nggak apa-apa. Santai aja, ini bukan salah kamu. Nggak usah merasa bersalah. Aku cuma nggak tega lihat nyawa hilang begitu aja. Kak, cepetan cari kakak ketiga. Kondisi Guming. Mungkin cuma kakak ketiga yang bisa nolong dia. Oke. Dasar pembawa sial. Kembalikan nyawa anakku. Guming belum mati, udah dikutuk aja. Emang kamu ibunya? Lincia, kamu membunuh adik kandungku. Sekeluarga Fu pun nggak bakal bisa lindungin kamu. Jangan asal nuduh. Aku nggak bunuh siapa-siapa. Rekaman CCTV di jalan jadi bukti terbaik. Guchen, adikmu sekarang lagi di ruang operasi. Hidup mati belum jelas, udah buru-buru nyari masalah sama aku. Jangan pura-pura peduli di sini. Bukan kamu yang lakuin, tapi ini juga karena kamu. Dia baru saja celaka. Kembalikan nyawa anakku. Lincia, berani-beraninya kau memukul ibuku. Adikku masih dalam operasi, kalau terjadi sesuatu padanya. Nyawa rendah sepertimu tidak akan cukup untuk menebusnya. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Organ pasien mengalami kerusakan parah akibat benturan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dasar perempuan hina. Kenapa bukan kau yang mati? Kembalikan nyawa anakku. Jangan ribut, aku bisa mengerti perasaan kalian. Jika ada ahli pengobatan ajaib di sini, mungkin masih ada harapan. Dokter, maksudmu Fu San Shao, Fu Chenxi? Benar, Fu Jia San Shao adalah ahli medis top internasional. Dia pasti bisa menyelamatkan pasien, tapi Fu San Shao tidak pernah mudah memberikan bantuannya. Nah, cepat kita cari Fu San Shao. Dia pasti bisa menyelamatkan adikmu. Percuma, katanya Fu San Shao sedang di luar negeri, menghadiri konferensi penelitian. Bahkan jika kita berbeda sekarang, tidak akan sempat kembali. Aku sudah meneleponnya, dia akan segera datang. Jangan ngawur dengan status rendahan sepertimu. Berani-beraninya bilang bisa memanggil Fu San Shao. Jika anakku sampai celaka, kau akan kubunuh. Lincia, jangan berpikir. Hanya karena dekat dengan Fu Shao, bisa memanggil Fu San Shao. Jangan bermimpi di siang bolong, mana mungkin San Shao mau. Dekat dengan perempuan murahan sepertimu. Kak Chen, Bibi Gu, Yu. Yuyu, kenapa kau Tang? Aku dengar Guming dalam kondisi kritis.
Aku sengaja mengundang ahli pengobatan Wang untuk memeriksanya. Ahli Wang ini silmameter dengan ahli pengobatan Najib. Dia pasti bisa menyelamatkan Guming. Ahli Wang, kami serahkan padamu. Tolong selamatkan anakku. Aku ini kakak seperguruan ahli pengobatan ajaib. Asal aku turun tangan, pasien pasti akan baik-baik saja. Baik, dokter. Cepat biarkan ahli Wang masuk untuk menyelamatkan anakku. Kamu tidak boleh masuk. Lin Xia, APA yang kau lakukan? Sebelum kakak ketigaku datang, tidak ada yang boleh masuk ke ruang operasi. Ini masalah hidup dan mati. Kalau sampai terlambat, kau sanggup menanggungnya? Kakak ketigaku adalah Fu Chenxi. Lin Xia, di saat seperti ini kau masih berpura-pura. Kakak ketigaku jelas-jelas sedang di luar negeri menghadiri proyek penelitian. Bahkan aku saja tidak bisa memanggilnya, apalagi kau. Perempuan murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Siapa itu Tabib Suci? Bahkan aku sebagai kakak seperguruannya hanya bertemu beberapa kali dalam setahun. Selama saja, orang-orang yang tidak tahu diri mengaku kenal. Aku tidak pernah dengar ada adik perempuan sepertimu. Dasar perempuan lisik. Kau sengaja ingin menunda pengobatan anakku. Minggir. Dr. Wang, cepat selamatkan anakku. Bibi, dengan tabib Wang di sini, tenang saja. Guming pasti akan baik-baik saja. Gawat, pasien shock. Bagaimana bisa? Bukankah tabib Wang baru saja masuk? Cepat suruh dia selamatkan anakku. Tabib apa tabib? Bicara saja tidak jelas. Karena kesalahannya, pasien jadi shock. Lihat kan? Sudah kubilang tabib Wang itu dokter gadungan. Tidak bisa dipercaya. Kau yang membawa penipu ini. Kau yang membunuh anakku. Aku tidak. Sen Shao. Fu San Shao benar-benar kau yang panggil? 11 ya, kau baik-baik saja? Sangga, aku baik-baik saja. Cepat periksa Guming. Ayah, tunggu sebentar di sini. Jengge, sudah kubilang. Guming pasti sembuh. Sekarang kakak sepipu sudah datang. Kau tidak perlu khawatir lagi. Fu San Shao kau yang andang? Betul. Lin 11 ya, kenapa kau tertawa? Aku tahu lihatmu tidak aman. Fu Chen 11 kau yang undang. Berani berbohong. Tentu aku yang andang. Di perjalanan tadi, aku minta ayahku meneleponnya. Benarkah? Tadi kau bilang dia sedang rapat di luar negeri. Tidakkah kau sadar ucapanmu kontradiktif? Aku pasti proyek kakak sepupu sudah selesai. Dia kakak sepupuku. Bukan aku yang undang. Masa kau? Benar, aku yang undang dia. Fusan Shao itu siapa? Kau ini siapa? Lin Xia, jangan kau. Menggoda Fu San Shao? Kuberai tahu. Dia bukan seperti sugar daddy pengantar makananmu. Tidak mungkin tertarik pada perempuan murahan sepertimu. Sebagai manusia, lebih baik tahu diri. Kalau kau masih bicara sembarangan, akan kuceritakan semua keburukanmu pada kakak sepupuku sampai kau diusir dari Hai Cheng. Baik, tunggu saja sampai dia keluar. Lihat siapa yang diusir, aku atau kau. Kau, Sudah cukup. Bagaimana keadaan kakak Guming? Dia baik-baik saja kan? kakak, kali ini sungguh merepotkanmu. Ada urusan apa denganmu? Aku cuma ingin bertanya, bagaimana kondisi Guming? Pasien sudah lepas dari bahaya maut, tinggal pemulihan selanjutnya. Kali ini berkat Tabib Fu, adikku bisa selamat. Sebagai terima kasih, aku ingin mentraktirmu makan, Tabib Fu. Kuharap Tabib Fu berkenan. Aku tidak makan dengan orang yang tidak bersih. Kakak Chen, sepupumu adalah tabib, wajar kalau dia perfeksionis. Sepipu, siapa kau? Terus memanggilku sepupu. Aku sepupumu, loh? Aku Putri Lin Changhai. Waktu dia meneleponmu, menyuruhmu datang, tidak menyebutkanku? Oh, ternyata anak haram paman. Meski aku anak haram, tapi aku tetap. Sepupumu yang sah. Anak haram seperti ini, tidak pantas di acara resmi. Mana bisa disebut sepupu? Lajukila. Yang memanggilku hari ini bukan ayahmu. APA? Linzia? Tidak mungkin, kakak ketiga. Jangan-jangan kau juga dibohonginya? Lin Xia itu perempuan murahan. Dan Matri, laki-laki yang ditidurinya tak terhitung. Kawanmu, Fu Zihao, juga pernah dia rayu. Iya, Beresiko nyawamu jika kau menghinanya lagi. Kakak, jangan hiraukan sampah seperti ini. Ayo pergi. Tunggu. Masih ingin cari masalah? tidak. Aku cuma ingin tanya, kenapa kau dan si Shao sama-sama membela perempuan jalan? Nona Lin ini? Karena dia layak. Tidak semua orang seperti kalian menyamakan mutiara dengan ikan. Kakak, hari ini terima kasih banyak. Dasar bodoh, jangan sungkan denganku. Lagi pula, terima kasihmu. Harusnya untuk kakak pertama. Dia buru-buru. Menyuruhku selesaikan proyek, bahkan menjemputku dengan pesawat pribadi. Memang itu sepeda waktu dia. Kalau begitu, mana kakak pertama? Dia tahu kau ketakutan seharian. Beli kue kecil khusus untuk menenangkanmu. Kalau soal perhatian, memang kakak pertama kita yang paling. Meski dia bukan kandung, tapi lebih dari. Kakak, kau tahu aku pengin kue toko ini? Sejak kecil, kalau kau takut, langsung susah makan tidur. Cuma bisa tenang dengan makanan manis. Aneh,
Kok lihat kakak pertama jadi malu dan deg-degan? Jangan-jangan aku suka dia? Kakak pertama cuma ingat 11 ya? Ya. Aku baru saja menghentikan penelitian untuk kembali. Tidak ada kompensasi apapun. Ada kompensasi untukmu. Aku cuma bicara saja. Ternyata benar ada. Kompensasi apa? Besok, kamu jemput ayah dan ibu. Ayah dan ibu sudah pulang ke Indonesia. Kapan itu terjadi? Sial. Kak ketiga, kenapa kamu tidak senang ayah dan ibu pulang? Dia ini, ayah dan ibu sudah menjodohkannya. Tapi tahu-tahu, dia malah mengecewakan calonnya. Hal pertama yang ayah dan ibu lakukan setelah pulang adalah menghukumnya. Aduh, kalian berdua tidak membantuku malah menertawakanku. Tidak bisa. Aku harus pergi menghindar. Bilang saja aku masih ada operasi. Tidak sempat menjemput mereka. Aku akan datang tepat waktu untuk jamuan penyambutan. Dadah. Baiklah, sepertinya aku harus pergi sendiri. Li Chuan dan Si Hao tidak punya waktu. Aku akan beri hadiah penyambutan untuk ayah dan ibu. Oke, besok kita pergi bersama. Kakak Guchen, aku tahu kamu masih marah. Aku menyembunyikan masalah anak haram, tapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana cara membuat keluarga Fu melihat wajah asli Linxia. Kalau tidak, dia akan memfitnah kita di depan keluarga Fu. Maka keluarga Gu akan hancur. Sepertinya kamu punya cara juga ya? Tentu saja. Besok orang tua Fu pulang. Aku akan membongkar kebohongan Linxia di depan umum, membuatnya tidak bisa tinggal di Haicheng selamanya. Apa maksudmu? Linxia serakah akan harta, tidak setia, dan merayu 3 sepupuku. Kalau hal ini diketahui, orang tua Fu, pasti mereka tidak akan mentolerir wanita seperti ini. Benar, selama bos Fu dan istrinya tidak setuju. Seberapa liciknya Linxia, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jamuan keluarga akan diadakan di Hotel Huan Peng, aku bisa mengaturnya. Baik, bertemu dengan bos Fu tidak boleh sembarangan, harus membawa hadiah yang mewah. Cincin ini pasangan, ayah dan ibu pasti suka. Tapi... Halo? Oke, Kakak, kalau kamu ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Aku bisa sendiri. kamu lihat dulu sendiri. Aku keluar untuk urusan kerja. Nyonya, selera Anda sangat bagus. Cincin ini adalah model terbaru kami, cocok untuk dipakai sendiri atau hadiah. Sekarang orang seperti apa saja bisa masuk ke toko perhiasan ya? Ambilkan cincin termahal di toko ini. Diam aja ngapain? Takut kita gak bisa bayar? Kerja sebagai teller kok. Harusnya punya sedikit kecerdikan, jangan layani orang-orang yang norak. Buang-buang waktu. Ini model termahal di toko ini. Dirancang oleh pengrajin Prancis, Eiffel. Juga harta karun toko kami. Ini yang aku mau. Cincin ini harganya minimal ratusan juta. Dia cuma pedagang kaki 5. Masa bisa beli? Walaupun kamu udah dapetin beberapa sugar daddy, mereka cuma anggap kamu mainan. Dari mana duit sebanyak ini? Kau beli perhiasan semewah ini. Bisa beli atau enggak, urusannya sama kamu. Sama kamu juga. Anak haram, berhak apa nilai-nilai aku? Lupa pelajaran terakhir di rumah sakit? Ini yang aku mau, bungkus. Tunggu, cuma model ini di toko kalian yang cocok. Dengan status istri Pak Fu. Ini juga aku mau. Maaf, ini yang nona ini yang mau duluan. Semua kartunya digabung. Ada 100.000 atau enggak masih belum tentu. Masa dia bisa beli? Siapa bilang aku nggak bisa beli? Linxia, jangan cuma. Pamer di depan kita, nanti beli terus balikin lagi. Malu-maluin banget. Gimana kalau gini, kamu balik aja ke keluarga gue buat layani aku. Aku pertimbangin, kasih kamu berapa ratus ribu. Beliin batu jelek buat dipakai, soalnya kamu cuma segitu harganya. Gak usah urusin. Gesek kartu. Kartu jelek gak ada isinya. Buat apa digesek? Bungkus yang bagus, kirim ke keluarga Gu. Gesek kartuku. Guchen, cincin ini aku yang lihat duluan. Lihat duluan emang guna. Uang aja gak ada. Beli apa? Kamu tahu kita mau kasih ke siapa? Dengar aja kamu bakal kaget. Kita mau kasih ke bos Fu. Sama istrinya. Linxia, takut ya? Nanti waktu bos Fu pulang ke Indonesia, perbuatanmu menggoda beberapa anaknya bakalan ketahuan. Bos Fu dan istrinya gak bakal kayak sepupu-sepupumu. Bisa kamu bohongin. Oh, ternyata kalian mau kasih ke orang tuaku ya. Linxia, kamu gila? Serius ngerasa jadi dia? Di sini gak ada orang lain. Berhenti acting. Malam ini kan acara keluarga Fu. Nanti. Jangan teriak-teriak kayak sekarang, soalnya mereka gak punya. Anak pedagang kaki 5. Kamu yang menggoda sepupuku. Sekarang. Pura-pura jadi anak kandung mereka. Dewa turun pun. Gak bisa selamatin kamu. Silakan kalian omong apa aja. Tolong bungkus untukku. Aku pasti dapatkan yang ini, jangan ada yang merebut. Cincin ini harganya sangat mahal. Karena kalian berdua menginginkannya. Lebih baik verifikasi dana dulu. Dia cuma pedagang kaki 5. Pasti tidak punya uang untuk membeli. Tidak masalah. Berapa harganya? 150 juta. Sangat mahal. Jika kalian merasa harga ini tidak bisa diterima, maka kita tidak perlu verifikasi dana. Langsung saja oleh wanita ini. Yang membelinya
Aku adalah pengusaha muda terkemuka di Haicheng. Nilai perusahaan miliaran, mana mungkin tidak mampu beli. Kita diskusi dulu. Apakah di kartumu masih ada 60 juta? Belakangan ini arus kas perusahaan sedang bermasalah. Uang likuid yang aku pegang sekarang hanya 90 juta. Pindahkan dulu untuk keadaan darurat. Nanti setelah kerja sama dengan keluarga Fu, aku kembalikan. Di kartunya pasti tidak ada uang. Gesek 2 kartu sekaligus. Maaf, saldo tidak mencukupi. Dengarkan, Linsia, si miskin. Cepat pergi. Tuan Gu, kartu Anda saldonya tidak cukup. APA, kartu saya? Saya bilang gesek 2 kartu sekaligus. Tuan Gu, saldo kedua kartu ini jika digabungkan masih tidak cukup. Satu kartu 90 juta, kartu lainnya kurang dari 100.000. Aku buru-buru bawa kartu yang salah. Ngapain ketawa? Aku tidak percaya kamu punya uang. Coba gesek kartunya. Selamat kepada wanita ini, pembelian berhasil. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Terima kasih. Dia pasti mencuri uang sepupunya. Kak Chen, Ini semua salahmu, tidak berguna, tidak bisa membantu apa-apa. Membaku diamankan di depan Linsia. Sangat memalukan. Kak Chen, lihat ini. Aku tahu kenapa si Jalang itu punya uang banyak. Ternyata dia memakai uang sepupuku seenaknya. Sekarang ngomong gini buat apa? Linsia punya kemampuan membuat pria membelanjakan uang untuknya. Seharusnya dulu tidak perlu menolongnya, biarkan saja. Orang-orang itu menghabisi dia. Kak Chen, kamu bicara apa? Tidak ada. Lalu sekarang bagaimana? Kita cari hadiah lain? Sekarang cari hadiah pasti tidak sempat. Lebih baik kita. Langsung ke pintu Hotel Huan Peng, tunggu bos keluarga Fu. Tolong selidiki satu hal. Gu Chen dan Lin Xia. Dulu bagaimana bisa bersama? Memang pantas jadi orang terkaya di negeri ini, bahkan mobilnya juga bagus. Kok bisa kamu? Lin Xia, tahu ini tempat apa? Kamu langsung masuk saja. Ini kan sudah tertulis. Huan Pengga, kamu buta huruf ya? Kamu. Tempat ini sudah dipesan oleh keluarga Fu. Sebentar lagi bos Fu dan istrinya akan datang untuk acara keluarga. Aku sarankan kamu cepat pergi, kalau tidak, status rendahanmu ini akan mengotori mata bos Fu. Kebetulan, aku juga datang untuk acara keluarga Fu. Chen gedengar, wanita ini lagi ngomong sembarangan. Dia mungkin akan bilang dirinya adalah putri keluarga kaya. Kalau kalian sudah tahu, aku juga tidak perlu banyak bicara. Jangan pura-pura Linsia, ini kan acara keluarga Fu. Acara keluarga kamu ngerti? Nanti putri Fu yang asli datang. Kamu akan ketahuan di depan yang punya acara. Lalu apa hubungannya denganmu? Chen Ge, kurasa dia mau masuk duluan. Agar bisa tampil baik di depan orang tua. Aku tahu tujuanmu, tapi hari ini aku sama sekali tidak mungkin memenuhi keinginanmu selama aku di sini. Pintu ini jangan harap bisa dimasuki. Kalau begitu hari ini akan kuperlihatkan apakah aku bisa masuk atau tidak. Huan Pengge ini, hai kakak keempat. Aku di depan Huan Pengge tokomu, ada orang yang menghalangiku masuk. Apa Perani Manggalangemo? Aku akan surat manajer lobi menjemputmu. Aku segera sampai, pura-puranya mirip ya. Lin Xia, jangan-jangan kamu pikir dengan sembarangan cari orang. Pura-pura telepon, bisa mengaku sebagai keluarga Fu? Sudah, jangan buang waktu lagi dengan wanita sok ini. Kalau kamu masih mengganggu, Aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. siapa berani buat masalah di Huamping Goku? Kalian berdua yang buat masalah di sini, bawa mereka pergi. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Anda pasti putri keluarga Fu ya? Saya manajer lobi Hotel Fang Pengga. Silakan masuk. Dia bukan putri keluarga Fu, yang buat masalah itu dia. Kamu ini manajer apa sih, sampai salah mengenali orang? Salah kenal? Jangan ngawur kalian berdua, Fu Si Shao. Langsung telepon dan beritahu saya, putri keluarga Fu. Malam ini memakai gaun putih, kalau bukan dia yang ada di sini. Masa iya kamu? Tidak mungkin, kamu pasti salah, dia cuma Wanita yang dapat posisi dengan tidur, mana mungkin putri keluarga Fu. Oh, aku mengerti. Dia pasti sudah. Dari sepupu mereka, aku tahu. Tahu kalau putri kayak hari ini pakai warna putih. Sengaja pakai warna yang sama, biar bisa dekat dengan mereka. Imajinasimu memang luar biasa, manajer. Aku pusing dibuatnya oleh dua orang ini. Lapisan aku, cuma bekas istri yang udah aku buang. setelah aku buang,
dia malah tidur dengan berbagai pria. Berani beraninya kau pukul Kakchen. Kau tahu dia siapa? Berani beraninya kau pukul dia. Berani menghina putri keluarga Fu? Siapapun dia. Bahkan dewa pun aku hajar. Bagus. Mener macam apa kau ini? Menganggap pelacur murahan ini sebagai putri keluarga Fu. Kalau keluarga Fu marah, Nyawamu tidak akan cukup untuk menebus. Apa dasarmu menganggap nona ini bukan putri kaya? Apa buktimu? karena aku sepupu keluarga Fu. Putri keluarga Fu adalah sepupuku. Aku putri Lin Changhai. Lin Changhai? Boss Lin. Ini cukup sebagai bukti, kan? Kau kan manajer hotel bintang 5. Masa tidak punya penilaian? Dia bilang apa, kau percaya saja. Jangan sok jagoan di sini. Selama aku ada, kau jangan harap bisa pura-pura jadi sepupuku. Lin Xia, jangan kira aku tidak tahu. Niatnya, manfaatkan saja acara keluarga Fu. Ingin tunjuk muka di depan Pak Fu dan istrinya. Aku sudah sangat akrab dengan mereka. Perlu tunjuk muka di acara begini? Jangan kira karena kau dekat dengan beberapa pangeran Fu, lalu bisa masuk keluarga kaya. Meski Pak Fu dan istrinya biasanya baik, tapi tidak sampai. Menerima pelakar seperti memesak keluarga mereka. Kau bilang aku tidak pantas. Lalu kau? Apa hakmu datang ke acara keluarga Fu? Kak Guchen, tentu saja datang bersamaku. Aku sepupudara keluarga Fu. Siapa di keluarga Fu yang mengakui kau sebagai sepupu? Berani-beraninya mengaku-ngaku saudara di sini. Kau, Lin Xia. Berani-beraninya bicara seperti ini padaku. Aku suruh satpam. Buang kau ke jalanan. Sudah Yuyu, kita kesini untuk urusan penting. Nanti kalau Pak Fu datang, lihat kita ribet. Tidak pantas. Untuk dia, tunggu saja putri keluarga Fu datang. Nanti dia yang menghukumnya. Ternyata kalian kesini untuk bertemu bos keluarga Fu. Dan putri sulungnya. Kamu sudah berkali-kali berpura-pura menjadi nona Fu di luar. Dia pasti akan memberimu pelajaran. Sayangnya, kamu akan kecewa. Nona keluarga Fu tidak akan menemui kalian. Apa maksudmu? Karena nona keluarga Fu paling benci dengan orang seperti kamu, yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang munafik dan buruk rupa. Lin Xia, kamu sudah bosan hidup ya? Asisten Wang, kenapa kamu datang? Nona Lin, pangeran keempat menyuruhku membawa hadiah terlebih dahulu. Kenapa kamu di sini? Acara keluarga belum dimulai. Sebenarnya mau masuk, tapi dihalangi oleh 2 anjing jalanan, jadi tertunda. Kamu salah dong. Atas dasar apa dia bisa ikut? Acara keluarga Fu? Apa yang kamu bicarakan? Nona Lin ikut. Acara keluarga sendiri, perlu alasan apa lagi? Keluarga sendiri? Apa pangeran keempat sudah membawanya? Bertemu dengan Nyonya dan Tuan Fu? Tidak mungkin. Bibi dan paman saya, mana mungkin menerima wanita seperti ini masuk ke keluarga? Apa yang tidak mungkin? Aku dan pangeran keempat Fu saling mencintai. Orang tua mereka juga sudah setuju. Kakak-kakak lainnya juga mendukung. Nona Lin benar. Tidak mungkin. Kamu hanya orang gigis yang kepoang. Tidak punya keturunan, tidak punya latar belakang. Tuan dan Nyonya Fu mana mungkin puas denganmu? Pasti bibi dan paman tertipu oleh wanita sepertimu. Kalau mereka tahu kamu berselingkuh dengan kepala pelayan tua dan menggoda beberapa sepupuku yang lain. Lihat bagaimana mereka menghakamu. Kalau begitu, pergilah bilang pada mereka. Lihat saja, mereka percaya kamu atau aku. Lin Xia, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Yang betul masalahnya. Kamu akan sebaik ITU? Tentu tidak habis. Sebagai gantinya, Kamu harus memujiku di depan beberapa anak orang kaya. Suruh jam memberikan kerjasama keluarga Fu padaku. Kakak Chen, kamu ingin kerja sama dengan keluarga Fu? Aku bisa bantu. Ngapain buat kesepakatan dengan dia? Sudah, sejauh ini, mantan istriku ini. Masih cukup berhasil. Tidak hanya bisa menggoda beberapa pangeran Fu, tapi juga mempesona Tuan dan Nyonya Fu. Lin Xia, aku akui, sebelumnya aku meremehkanmu. Kalau aku dulu terlalu mengagung-agungkanmu. aku selalu mengira kamu saham potensial, tapi ternyata kamu hanya orang yang tidak bisa dibantu. Aduh, yang tidak bisa bangkit. Apa maksudmu? Kamu gak mau kerja sama-sama aku? Ada untungnya kerja sama-sama kamu? Aku udah dapat pengakuan dari keluarga Fu. Ngapain kerja sama-sama orang gagal kayak kamu? Oak. Diam aja ngapain? Cepat usir dia dari sini. Kalau sampai ganggu bisnis keluarga Fu, restoranmu sanggup tanggung jawab? Wah, udah langsung marah-marah nih. Lin Xia, jangan terlalu sombong. Yang master keempat. Nona Lin dihalangi Gu Chen dan Lin Yu di depan pintu rumah. Gimana ini? Aku nggak bisa ke sana cepat-cepat. Ada, cari kakak sulung, minta tolong. Kamu harus jamin keamanan 11 ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Pasti aku. Kak, Adik kita dihalangi Gu Chen si brengsek itu di depan hotel. Apa? Lin Xia, kesombonganmu nggak akan lama. Mereka nggak berani, tapi aku berani. Boss Fu, Kamu baik-baik aja? Bos Fu, Nona ini bilang dia sepupumu. Katanya Nona ini, palsukan identitas putri keluarga Fu, nggak boleh ikut pesta keluarga. Berani-beraninya ganggu orangku.
Berani sekali kamu. Kakak sepupu, kamu sama dia juga. Sudah. Bos Fu, kamu nggak tahu? Dia nggak cuma main sama yang master ketiga dan keempat, tapi juga tipu pengakuan dari bos Fu tua dan nyonya, sampai setuju dia masuk keluarga. Kak Siming, gimana nih? Kalau urusan kita ketahuan Pak Fu, gimana dong? Santai aja. Kalau aku kasih tahu orang tua, pasti mereka ngerti. Sebelas ya, dengar-dengar ada yang halangin kamu di depan restoran. Kamu baik-baik aja? Yang master ketiga, keempat, perempuan jalang ini. Dia berani khianatin kalian. Siapa yang bilang jalan? Dia adikku, putri kesayangan keluarga Fu. Dia beneran adik kalian? Nggak mungkin. Belum pernah dengar istilah siang panggil adik, malam adik yang dipanggil? Ternyata masih jalang juga ya. Siapa yang bilang jalang? Dia tuh. Coba ulangi lagi. Nggak bisa ngomong yang bener ya? Kakak sepupu, dia udah peluk-pelukan sama kakak sulung. Kamu nggak marah? Ngapain aku marah? 11 ya, tadi aku lagi pilih-pilih hadiah buat orang tua. Aku juga sudah memilihkan untukmu, nanti bisa buat tenang. Aku juga sudah beli hadiah untuk 11 ya, nanti lihat punyaku dulu. Kenapa? Kakak ketiga jangan nakal ya. Kalian berdua datang terlambat hari ini, lebih baik ikut aku. Bagaimana kalau Senin, Rabu, Jumat untuk kakak pertama, Selasa, Kamis, Sabtu untukku. Minggu untuk si bungsu. Hari ini Senin, 11-nya ikut aku. Sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Aku pergi sendiri. Jangan-jangan, sepupu-sepupuku punya kebiasaan aneh? Nah, ini baru masuk akal. Pantasan bos Fu tua mau setuju dia masuk. Ternyata takut rahasia anak-anak Fu yang suka berbagi wanita ini bocor. Suka berbagi wanita, rahasianya ketahuan. Sekarang gimana? Linsia begitu disukai. Dikasih hadiah oleh sepupuku, bahkan dapat persetujuan dari paman mereka, ini. Sudah, sampai segini, nggak perlu ke keluarga Fu lagi. Pulang dulu, rencanakan pelan-pelan. Rencanakan apaan sih? Kakak beradik Fu sudah beberapa kali mempermalukanku. Kalau mereka nggak mengakuiku sebagai sepupu, aku juga akan bikin kalian merasakan malu yang sama. Aku akan bocorkan rahasia keluarga Fu, orang terkaya di negara ini. Ayah, ibu, kok datangnya pagi sekali? Kami masuk dari belakang hotel. Mereka pergi membantumu, aku nggak ajak ibumu. Ayo duduk. Biar anak haram pamanmu itu nggak lihat. Nyati ribet lagi. Oh gitu ya. Ayah ibu nggak lihat tadi. Kakak keempat di depan gate ngajar si brengsek itu. Dipukulin sampai nggak berani ngomong. Kok sampai berantem sih? Guchen sampai sekarang nggak tahu. Aku ini anak orang kaya, dikira hubunganku sama kakak ketiga, keempat, sama kakak pertama nggak jelas. Sekarang mungkin masih mikirin gimana nakalinya aku. Anakku, kau menderita. Mantan suamimu berani banget ngebully kamu. Mau nggak ayah yang ngajar dia? Nggak usah, aku sudah punya cara. Oh, Kara APA? Dulu 11-nya suruh aku sebarkan kabar, siapa yang bisa dapat. Tanah di pinggir timur, bisa jadi partner bisnis keluarga Fu. Tanah di pinggir timur sekarang harganya turun drastis. Kalian yakin dia mau kerja sama dengan keluarga Fu? Buat ngambil bisnis yang merugi itu? Tanah ini sudah aku serahkan ke orang yang bisa dipercaya. Nanti kita minta kepala media di Haicheng. Secara tidak sengaja menyebarkan kabar bahwa tanah ini bisa naik puluhan kali lipat. Guchen ini selalu ingin dekat dengan keluarga kita. Kali ini pasti dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Betul, asalkan Guchen masuk perangkap. Dia pasti akan rugi total. Sekarang persiapannya sudah sampai mana? Guchen masih cukup hati-hati. Meski dia tertarik setelah dengar kabar, dia juga sudah cari info. Tanpa ahli otoritatif yang bersaksi, ditambah lagi. Dananya tidak cukup, dia sulit bertindak. Gimana dong? Susah-susah udah siapin panggung. Masa dia enggak mau naik? Paman kan sayang banget sama anak haramnya itu. Suruh Guchen minjem ke dia dong, dia kan punya. Lagi pula masih ada paman, pas banget. Si kalian bangkinin mereka berdua. Ayah, pendapatmu gimana? Kalian lakukan saja dengan berani, soal pamanmu itu. Selama ini aku sudah cukup baik padanya. Berani-beraninya menyakiti anakku. Kalian bantu 11 ya habis-habisan. Ayah, kamu ayah terbaik dan paling terbuka di dunia. Dari omongan kakak, Guchen ini. Sadar risiko banget ya, kalau cuma modal uang. Kayaknya nggak cukup buat bikin dia ambil tanah ini. Gampang, tinggal kakak kedua turun tangan. Kakak kedua, maksudmu apa? Dia kan masih di luar negeri. Aku paling dekat sama kakak kedua,
Kamu mana tahu? Kakak kedua sebentar lagi pulang nih. Aku mulai ngerti maksudmu. Waduh, berhenti deh teka-teki, aku nggak selincah kalian. Yang kompak banget. Kakak keempat, ngomong apa sih? Cuma bercanda kok, emosi amat. Ibu, lihat nih. Sudah, udah gede masih kayak anak kecil. 11 ya, cepat jelaskan. Lichuan bisa ngapain sih? Simpel, Guchen belum masuk karena dua alasan. Pertama, enggak punya uang. Kedua, enggak ada ahli otoritatif yang nilai tanah ini. Yang pertama bisa Lin Yu atasi soal ahli otoritatif. Aduh, cepat dong jelasin. Lichuan kan diplomat internasional ternama. Baik dinas perumahan maupun tata kota. Pasti kasih dia muka. Tapi tanah ini kan enggak ada nilainya. Minta pejabat bohong di depan umum. Nilai tanah ini tinggi-tinggi, enggak realistis lah. Pejabat itu sangat jaga reputasi, betul. Orang-orang resmi ini tidak mau melakukan hal-hal seperti ini. Kalau ada perselisihan, dampaknya tidak baik. Ini bukan bohong, kakak kedua hanya perlu membawa orangnya ke sana. Tidak perlu bicara apa-apa, cukup duduk saja. Duduk saja. Maksud 11 ya adalah kita perlu membuat gebrakan. Misalnya, mengadakan lelang, nanti. Suruh Lichuan bawa beberapa. Orang yang berwenang dalam perencanaan tanah, juga tidak perlu bicara apa-apa. Cukup berkeliling di lokasi, secara alami. Banyak orang akan berpikir tanah ini sangat berharga. Bagus. Kalau hanya datang melihat, tidak masalah. 11 ya, kapan kamu rencanakan ini? Kalau begitu, tentukan sebulan lagi. Beri juga Guchen waktu untuk persiapan. Kakak terlalu pilih kasih, kok cuma tahu memberi adik. Tayak tahu menggipesan taku? 11 ya itu perempuan, mana bisa melakukan pekerjaan kasar ini? Aku juga artis, tanganku seperti wajah kedua. Kenapa tidak sayang padaku? Kalau begitu makanlah yang tidak berkulit, kakak lebih sayang 11 ya. Daripada dirinya sendiri, kamu kan tahu. Ngapain cari masalah? Siming ini, di antara kalian. Paling telaten dan stabil, cuma tidak tahu nanti. Akan jatuh ke tangan gadis mana? Ayah bicara apa ini? Masih terlalu awal. Awal apa? Di usiamu ini. Aku dan ayahmu sudah menikah beberapa tahun. Ibu tidak salah, kalau di sekitarmu tidak ada yang cocok. Aku punya teman lama yang anak perempuannya baru lulus S2. Sifat dan wajahnya tidak diragukan, sempatkan bertemu. Shia kenapa? Tidak apa, aku tidak pegang dengan kuat. Tidak pegang kuat? Menurutku, kamu takut nanti kakak punya pacar. Tidak akan mengupas udang untukmu lagi. Kakak keempat jangan ngawur, aku tidak begitu. Asalkan 11 ya mau. Aku akan mengupas udang untuknya seumur hidup. Siming, kamu memanjakannya. Dimanja sampai tidak karuan. Benar, kalau tidak punya, coba temui. Kakak tidak perlu kencan buta. Kenapa tidak? Kalau kita tidak urus. Dia bisa jomblo sampai tua. Tega melihat kakakmu sendiri terus jomblo? Tidak ada yang menemani. Aku tidak bermaksud begitu, maksudku. Kakak yang hebat seperti ini. Pasti bisa menemukan yang cocok. Benar. Jangan-jangan kakak sudah punya orang yang disukai, bukan? Kok kamu tahu, aku tidak tahu? Benarkah? Bagaimana dengan wanitanya? Iya, bawa pulang untuk diperkenalkan, kalau cocok. Langsung menikah saja. Ayah. Ayah ibu, belum ada tanda-tandanya, aku belum mengungkapkan perasaan. Kalau gitu cepatlah. Tenang, akan kucari kesempatan yang tepat. Aku akan mengungkapkan perasaanku, dia mungkin juga. Sudah tahu perasaanku. Sudah tahu tidak kuat minum, masih minum banyak-banyak. Aku kan senang ayah ibu pulang. Pergi begitu saja tanpa menengok. Jangan-jangan dia tidak suka aku salah paham. Pria brengsek, kalau tidak suka aku. Kenapa baik sekali padaku, Playboy? Siapa yang kau sebut Playboy? Aku tidak bilang apa-apa, salah dengar kali. Minum madu dulu, besok kepala bisa pusing. Kamu keluar tadi untuk ambil madu ya? Emangnya mau jadi Playboy? Kamu dengar semua? Kata Playboy tadi, maksudmu aku? Masa sih, kakak baik seperti kamu? Mana mungkin Playboy? Ngomong-ngomong,
Katanya kakak punya orang yang disukai. Siapa yang kusuka? Kamu tidak tahu? Kamu tidak pernah bilang, mana aku tahu. Kalau gitu sekarang ku beritahu. Dia adalah... Kakak, ada masalah, kita difitnah. Cepat sekali gantinya, lupakan dulu. Siapa beraninya menyebar fitnah mesum? Nanti kutemukan, kulakukan yang terburuk. Fitnah kita bertiga punya hobi berbagi pacar. Dan foto adik perempuan diunggah sendiri. Berani sekali orang ini. Tapi kenapa hanya kakak? Kakak ketiga dan keempat. Hanya kakak kedua tidak. Jangan-jangan takut profesi kakak kedua. Kemungkinan besar Guchen dan Lin Yu. Benar, Sangat mungkin mereka yang melakukannya, sudah beberapa kali menantangmu. selalu kalah olehmu, pasti mereka. Halo. Sudah ketemu. Oke, aku mengerti. Kakak, bagaimana? Siapa pelakunya? Ini urusan Lin Yu, tidak ada hubungannya dengan Guchen. Mana mungkin Guchen tidak terlibat? Dia pasti orang yang paling ingin melihat aku sengsara. Guchen sangat ingin dekat dengan keluarga kita. Meski punya bahan hitam, dia tidak berani menyebarkannya. Betul, cuma Lin Yu itu. Mengandalkan status sebagai paman, semena-mena mengira keluarga Fu. Tidak berani menghajarnya. Berani menghina sebelah siapapun dia. Harus dihajar. Kakak, mau diapakan dia? Dia bergantung pada paman. Jika paman kehilangan jabatan. Karena dia. Bagaimana jadinya? Iya, paman bertahun-tahun tidak punya penghasilan lain. Hidupnya ditanggung keluarga kita. Dia pasti akan menghajar Lin Yu. Ide bagus, kakak. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Hahaha, Ada APA, senang sekali kamu. biasa saja, cuma lihat hiburan di internet. Apa katamu? Ada apa, ayah? Siapa yang bikin marah? Siapa lagi kalau bikin kamu? Cuma bisa bikin masalah. Ayah, Kamu tidak tahu perbuatanmu di internet? aku tidak melakukan apa-apa. Sakit-sakit kamu bilang kamu fitnah mereka di internet. Bilang mereka suka berbagi wanita. Mengapa bilang aku yang lakukan? Aku tidak. Berani lagi kamu membantah. Iya, ayah. Aku ini anakmu. Kenapa percaya mereka, tidak percaya aku? Di luar menipu orang lain sudah biasa. Sekarang menipu ayahmu sendiri, keluarga Fu. Sudah kasih bukti. Kerjamu tidak bersih. Sampai ketahuan. Besok ikut aku minta maaf ke keluarga Fu. Kak Chen, tolong bantu aku. Ayah memaksa aku minta maaf ke keluarga Fu. Mereka pasti akan mengenalku. Sudah kubicarakan, harus direncanakan matang. Kamu separking ke internet, bagaimana kalau keluarga Fu mencari masalahku? Tapi aku tidak terima. Mereka berulang kali menghinamu. Aku cuma ingin membelamu. Untuk aku atau untuk dirimu, kamu sendiri yang tahu. Tentu untukmu, Kak Chen. Untuk aku, Kamu tahu aku selalu ingin kerja sama dengan keluarga Fu. kalau benar untukku, kau harus berani menyinggung keluarga Fu. Tidak seperti itu, Chen. Percayalah padaku. Hanya minta maaf, lakukan saja. Harus jelaskan pada keluarga Fu, ini tidak ada hubungannya denganku. Chen, aku sudah hamil anakmu, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Cooker can. Apa katamu? Ini anak kita berdua. Siapa tahu itu benar-benar anakku? Apa maksudmu? Aku hanya pernah bersamamu. Awalnya aku menerimamu karena kau sepupu keluarga Fu. Tapi sekarang, Anak haram rendahan tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. bodoh terus, menyusahkan aku. Guchen, kau brengsek. Dua hari, kegurkan anak itu. Sarapan buatan ibu memang yang ternak. Sakya, ibu buatkan setiap hari. Jangan, aku khawatir ibu capek. Bukannya ada Tante Wang? Mana Tante Wang? Taunt Wang Eisen. Aku bantu membereskan. Taruh saja, biar kakak-kakakmu yang kerjakan. Cepat, bereskan. Aku tidak enak duduk diam sendirian. Aku buang sampah dulu. 11 ya kita sudah besar. Sudah bisa mengerti keluarga. Ayah, Aku peringatkan, nanti masuk, bersikap baik. tahu. Ketinggalan, masuk dulu, aku ambil HP di mobil. Oh,
Ini kan Linsia yang dekat dengan keluarga Fu. Kukira kau jadi nyonya kaya, ternyata. Jadi pembantu. Ini baru Juni. Sudah ada lalat berdengung. Kau cuma teman tidur. Berani mengenalku? Nanti kau lihat. Aku lihat bagaimana kau membuatku cantik. Ayah ke Lin Shanghai. Bos Fu adalah kakak ipar ayahku. Meski kakak-kakak suka padamu, apa gunanya? Singgung aku, paman pasti menghajarmu. Bukankah kau memfitnah anak-anak keluarga Fu di internet? Bahkan bersumpah. Bos Fu akan menghajarku? Bukan fitnah, itu fakta. Jujur saja. Ayahku tahu aku dilecehkan. Hari ini aku sengaja datang ke keluarga Fu untuk cari masalah denganmu. Wah, aku jadi takut nih. Kalau kamu tahu diri, segera berlutut sekarang juga. Sujud minta maaf, mungkin aku bisa pertimbangkan. Agar ayahku tidak cari masalah denganmu. Jangan dong. Aku penasaran mau lihat bagaimana dia akan mempermalukanku. Kok kamu belum masuk? Ayah, aku dibully nih. Siapa yang berani bully kamu? Pembantu baru itu? Bukan pembantu, itu si perempuan yang menggoda. 3 sepupu kita. Dia mengandalkan kasih sayang mereka. Baru saja di depan pintu dia menghinaku lagi. Kamu sudah kasih tahu identitasku padanya? Sudah, tapi dia sama sekali tidak menghargaimu. Keterlaluan. Tenang, cuma perempuan biasa. Nanti masuk, kamu minta maaf dulu. Kita sopan dulu baru tegas. Kakak ipar, aku. Shanghai, kalau ada sesuatu langsung bilang saja. Kak, adik Kedega, maafkan aku. Aku tidak seharusnya memfitnah kalian di internet. Fitnah? Apa maksudmu? Kak, sebenarnya ini urusan keluarga kalian. Aku tidak seharusnya ikut campur. Tapi ini sudah sampai di internet, kamu harus turun tangan. Keponakan-keponakanku, jangan sampai mempermalukan keluarga Fu. 3 pria berbagi 1 wanita, tidak pantas. Oh, jadi paman tiba-tiba bijak, ternyata ada udang di balik batu. Tahu saja. Dia hari ini bukan untuk minta maaf. Tapi untuk mengadukan. Bukan, ini sebenarnya bagaimana? Dari reaksinya, sepertinya tidak setuju Linsia. Masuk ke keluarga. Ini bagus. Masih belum tahu? Tant. Kamu belum tahu? Kakak pertama, ketiga, dan keempat sama-sama menyukai seorang wanita. Dia tidak hanya menggoda mereka, tapi juga punya hubungan dengan kepala rumah tangga tua kalian. Tidak hanya itu, dia juga memanfaatkan kasih sayang sepupu-sepupu berkali-kali di luar. Berpura-pura jadi kakak perempuan, menipu orang. Simon, benarkah ini? Bu, dia tidak seperti itu. Sungguh, Tante. Wanita itu tadi menghadangku di depan pintu. Sekarang pasti masih di keluarga Fu. Suruh dia keluar, hadapi aku. Baru kalian tahu benar tidaknya. Di keluarga Fu, Linsia, hari ini ada ayahku di sini. Sebanyak apapun kamu disukai sepupu, akan diusir dari keluarga Fu. Hadapi dia. Kamu pantas? Kamu. Siming, bicaranya bagaimana sih? Kakak pertama memang tegas. Makanya dia kakak pertama. Ibu selalu memikirkan persaudaraan. Selama ini, semakin memanjakan paman. Kakak pertama tidak mau memanjakannya. Shanghai, Siming selalu tenang. Apa ada kesalahpahaman di sini? Lihat sikapnya seperti itu. Seperti ada kesalahpahaman. Demi orang luar. Menggeng kesak itu sendiri. Menurutku dia sama sekali tidak. Menghormati paman seperti aku. Menurutku, dulu kalian. Seharusnya tidak mengadopsi. Paman, apa yang kau katakan? Apa aku salah? Dia anak yatim. Bisa tumbuh besar di keluarga Fu dengan kemewahan. Itu adalah keberuntungan besar baginya. Kalian bahkan membiarkannya mewarisi grup Fu. Shanghai, perkataanmu terlalu berat. Siming, kakak ipar, kau terlalu lembut hati. Sekarang dia tidak menghormati orang tua nanti. Bisa jadi seperti apa? Menurutku wanita itu. Berani very lain kali menghina aku. Juga belajar darinya. Menurutku, penerus Fu. Seharusnya bukan dia. Penerus keluarga Fu harus dia. Tadi buang sampah, sekarang bawa piring. Kukira kau bisa mengandalkan kasih sayang beberapa sepupu, hidup enak di keluarga Fu. Ternyata, hidupmu di keluarga Fu tidak baik, ya? Bagaimana kau bicara? Bibi, dia wanita yang baru kubicarakan. Dia tidak hanya menggoda 3 sepupu, bahkan kurir dan kepala pelayan kalian jadi kekasihnya. Omong kosong apa? Dia bisa kau fitnah? Ayah, aku tidak salah. Lejepila, dia hanya wanita murahan. Kok kau juga bela dia? Katie, wanita yang kau maksud, dia. Benar, Bibi. Jangan lihat dia terlihat polos, tapi diam-diam dia sudah tidur dengan banyak pria. Tadi kau bilang mau menghitung denganku. Silakan bicara pelan-pelan. Iya, itu semuanya tidak jelas.
Baik, Linsia, kau yang bilang. Aku penuhi keinginanmu. Bodoh, diam. Dia adalah. Biarkan dia bicara. Bibi, dulu dia hanya penjaja yang jelek, operai plastik baru jadi. Seperti sekarang. Tapi, bau kemiskinannya sama sekali tidak berubah. Kau harus baik-baik menasehati sepupu, jangan terus tertipu dia. Tadi suruhku berlutut, kau tidak mau. Sekarang, bikin kuma berlutut lagi. Kurasa yang harus berlutut adalah kau. Kau pukul aku? Bibi, lihat dia. Sekarang karena sepupu ada, dia berani memukul di depan umum. Jika begini, mungkin. Bahkan kau tidak dihargai. Menurutku, yang tidak menghargaiku adalah kau. Bodoh. Kamu lihat jelas, dia adalah sepupumu. Kamu adalah sepupuku. Aku tidak berani mengaku, aku hanya putri sulung keluarga Fu. Dia adalah adik kandungku. Artinya, putri keluarga Fu. Guchen, aku sudah memberimu kesempatan. Datangkan orang. Linsia, ini kan pesta ulang tahun sepupuku. Kamu berani melawan Chengge, bahkan berani merampas barang di depan umum. Sekarang, bahkan kalau Xie datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Ini barang yang dikirimkan kakak sulungku. Aku mengambil, bukan merampas. Ternyata, yang kamu katakan sebelumnya benar. Tidak mungkin. Kalau kamu benar-benar putri sulung keluarga Fu, kenapa Guchen mau bercerai denganmu? Dia orang yang sangat materialistis. Mana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk mendekati keluarga kaya? Itu karena saat aku bersamanya, aku tidak memberitahukan identitasku. Untungnya aku menyembunyikan identitas. Baru bisa melihat wajah aslinya. Jangan banyak bicara, cepat minta maaf pada sepupumu. Sepupu, maafkan aku. Kakak, kamu juga lihat kan, ini semua salah paham. Enak-enak, ini juga tidak mengalami kerugian APA. Mari kita lupakan saja. Bagaimana bisa dilupakan? Ling Yu tidak hanya merusak rumah tangga adikku, tapi juga berkali-kali membawa si bajingan itu untuk menantangnya. Mana bisa dengan satu kata maaf lalu selesai? Dasar anak kecil, orang tua berbicara, kamu berani menyelah? Di matamu masih ada orang tuamu tidak? Kakak, Xiao Yu juga dibohongi oleh pria itu. Dia juga korban. Kakak ipar, berikanlah kata-katamu. Bagaimanapun kita masih saudara darah. Tulang patah masih berhubungan. Ini, Kamu tidak mungkin meminta si Ryu matikan? dalam hal ini, yang paling terluka adalah 11 ya. Aku akan lihat pendapatnya. Kalau memang minta maaf, harus tunjukkan sikap permintaan maaf. Begini saja, kamu berlutut sekarang dan minta maaf dengan koto. Aku akan pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kamu, Yuyu adalah anak perempuanku. Kamu menisukannya seperti ini. Apakah maksudmu menginjak-injak harga diriku? Paman, aneh sekali perkataanmu. Bukankah kamu yang menyuruhnya? Minta maaf padaku? Aku hanya membalas dendam saja. Ini disebut menyusahkan? Atau kamu hanya ingin dia minta maaf? Sebagai formalitas belaka? Yuyu hanya mengatakan beberapa kata salah di internet, itu semua salah paham. Lajapila, kamu juga tidak mengalami kerugian nyata. Kamu bersikap begitu kejam, bukankah ini berarti menyusahkannya? Paman, mungkin kamu salah paham. Dia tidak hanya di internet. Menyebar rumor itu mudah banget. kalau kamu tahu diri, mending langsung jongkok sekarang. Sujud minta maaf ke aku, mungkin aku bisa pertimbangkan. Biar papaku gak ganggu kamu. Hila, kamu merusak pernikahan anak perempuanku. Di keluarga Fu, mau anak perempuanku sujud ke kamu? Mimpi kali. Bukan begitu, Bibi. Waktu itu aku gak tahu dia itu sepupuku. Apa karena aku orang biasa? Jadi boleh kamu semena-mena? Lagi pula dulu aku juga pernah kasih tahu statusku. Gak cuma sekali, tapi kamu keras kepala gak percaya. Dasar anak setan. Kamu sengaja gandeng tangan Guchen. Sombong di depan aku, terus sebut-sebut. Pelacur. Mencela aku sembarangan, bilang aku gampangan. Bilang aku matre, bilang aku jijik dan miskin. Waktu itu kamu kepikiran gak bakal kayak sekarang? Sepupu. Sepupu, aku salah, beneran salah. Udah aku bilang, kalau minta maaf harus ada sikapnya. Anak haram emang gak pantas diangkat. Iya, kakak benar. Aku pulang nih. Pasti aku hukum dia juga udah tahu salah. Udah minta maaf ke 11 ya, kita kan keluarga.
Kamu maafin dia dong. Maaf atau enggak, bukan aku yang tentuin, tapi 11 ya. Aku gak bakal pernah maafin dia. Dia udah minta maaf, udah jongkok, kamu masih gak mau maafin? Di matamu masih ada aku, pamanmu gak? Sudahlah paman, jangan paksa aku. Lin Yu bisa kayak gini. Kan karena kamu manjain dia. Ya, tapi mungkin juga karena mamanya emang brengsek. Kamu, berani banget ngomong gitu ke aku. Gak heran mantan suamimu ninggalin kamu. Kayak kamu gini. Mana ada cowok yang suka? Paman, mending urusin anakmu sendiri. Jangan sampai kayak mamanya, jadi pelakor. Kak, lihat deh. Pada gak sopan, gak tahu aturan. Shanghai, Yumersejni. Masih aja debat sama anak muda. Lagian mereka bener kok. Anak harammu itu emang harus diatur. Kak, kok kamu? Lagi pula, selama ini mau kamu semena-mena kayak gimana? Aku gak pernah ikut campur. Posisimu di Fu Group. Sekarang aku copot dulu. Kamu coba cari pengalaman. Di luar sana aja. Syukur, mama akhirnya berani. Ngajari adik bayinya itu. Gak lihat 11 ya. Selama ini udah menderita berapa banyak di depan dia dan pamannya. Ibu masih menyayangi 11 ya. Kakak, apa maksudmu? Kamu lupa? Sebelum orang tua meninggal, kamu berjanji pada mereka. Untuk merawatku dengan baik. Aku memang berjanji, tapi bukan untuk merawatmu seumur hidup. Ini, kakak, hanya karena masalah kecil hari ini. Kamu menyuruhku keluar dari Fu Group? Aku saudaramu sendiri. Justru karena kamu saudaraku, aku tidak bisa memanjakanmu seumur hidup, membiarkanmu semena-mena. Tapi kakak, aku sudah tua, tidak bisa apa-apa. Kalau kau usir aku, apa yang bisa kulakukan? Itu urusanmu. Fu Group sudah menghidupimu bertahun-tahun, sudah waktunya. Kamu mandiri. Kakak, jangan seperti ini. Kakak ipar, tolong bicarakan dengan kakak. Kita keluarga. Pendapat kakakmu adalah pendapatku. Siming, antar tamu. Kamu. Paman. Silakan. Saya Pak Kau, tidak pantas bicara padaku. Paman, jangan lupa, kakak sekarang adalah pemegang kekuasaan Fu Group. Jika dia tidak berhak, siapa lagi di dunia ini yang berhak? Paman, kalau pendengaranmu bermasalah, aku bisa memberimu suntikan gratis. Ayah. APA? Kau bilang target sebenarnya Guchen dulu. Adalah Nona Fu? Baik, aku mengerti. Kenapa kau kembali? Linsia, jika ku beritahukan rahasia tentang Guchen, bisakah kau bebaskan ayahku dan kembalikan ke Fu Group? Mengapa kau pikir aku tertarik pada rahasia Guchen? Bagaimana jika rahasia ini tentangmu? Tidak tertarik. Katanya 3 tahun lalu saat pulang, kau hampir diperkosa di bandara. Guchen menyelamatkanmu dengan risiko nyawa dari tangan para penjahat. Sejak ITU, kau sangat berterima kasih padanya, bahkan rela cacat untuk menyelamatkannya. Tidakkah kau berpikir, bagaimana mungkin seorang pengecut seperti dia berani berkorban? Jika kau mau mengembalikan posisi ayahku, aku akan bertahu kebenarannya. Dengan jaringan keluarga Fu, menyelidiki satu hal. Seharusnya mudah. Hanya dengan ini saja. Udah cukup membantu. Lalu apa yang harus kulakukan agar posisi ayahku dipulihkan? Sederhana, kau hanya perlu membantuku melakukan satu hal. Kau mau apa? Kak Chen, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Katakan, tapi kalau masih soal aborsi, jangan lanjutkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku tahu kesalahan sebelumnya ada padaku, seharusnya aku tidak. Many bargain fitnah tentang keluarga Fu di internet. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Sudahkah kau meminta maaf kepada keluarga Fu? Sudahkah kau beritahu mereka bahwa semua itu perbuatanmu? Dan tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Aku sudah kubilang. Mereka menghargai status ayahku, dan akhirnya memaafkanku. Lalu untuk apa kau datang lagi? Aku menyadap informasi di rumah keluarga Fu. Ini kesempatan bagus, kau pasti bisa bangkit kembali. Coba ceritakan.
Aku dengar di rumah Fu bahwa mereka di pinggiran timur akan melelang sebidang tanah yang sangat mereka prioritaskan. Mereka sudah menyatakan, siapapun yang memenangkan lelang tanah ini akan diajak bekerja sama. Aku sudah lama tahu informasi ini. Lalu, tidakkah kau ikut melelang? Harga awal tanah itu saja 1 miliar dan rantai pendanaan grup Gu Tidak mencukupi. Masalah dana itu mudah diatasi. Kau punya uang? Walau tidak sebanyak itu, tapi Bang punya. Tanah itu tidak berharga, tapi orang akan mengejarnya demi nama grup Fu. Harga finalnya minimal 5 miliar. Dengan skala grup Gu sekarang, tidak ada bank biasa yang bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Ini bisa diatasi. Aku tahu ada satu. Bank bawah tanah di Haicheng, selama ada aset tetap, bisa meminjam 2 kali lipat lebih banyak dari bank biasa. Aku akan menggadaikan semua properti atas namaku. Asal bisa kerja sama dengan grup Fu, tidak ada masalah. Tapi tanah itu jelas tidak berharga. Mengapa grup Fu Mau kerja sama dengan pemenang lelangnya? Kak Chen, kau tidak tahu, tanah ini nilai pasti akan melonjak. Di tempat lelang nanti, akan ada orang penting saat kau bertemu dengannya. Kau akan tahu alasannya nilai tanah ini melonjak. Yuyu, dulu aku memperlakukanmu seperti itu. Kau tidak membenciku lagi? Kak Chen, dulu aku terlalu ceroboh. Hampir menimbulkan masalah besar bagimu, wajar kau memperlakukanku seperti itu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Ya. Kamu memang terlalu baik hati. Linsia bilang kamu bodoh dan menjijikan. Memang benar. Yuyu, orang penting yang kamu bilang itu di mana? Fu Ershao baru pulang dari luar negeri. Yang di sampingnya, itu adalah Kepala Dinas Perencanaan Lahan. Dia saja datang lihat tanah ini. Siapa yang dapat? Ini artinya tanah ini, nilainya pasti berlipat ganda nanti. Banyak sekali orang yang datang hari ini. Iya, betul. Katanya kebijakan tanah ini akan berubah. Nilainya akan naik puluhan kali lipat. Naik sebanyak itu? Boss Shang, Partner bisnis. Kenapa hari ini? kamu juga mau rebut tanah ini dariku? Kerjasama tetap kerjasama. Aku datang untuk Nona Fu. Keluarga Fu sudah bilang, siapa yang dapat tanah ini. Bukan cuma dapat kerjasama dengan keluarga Fu. Tapi juga bisa menikahi Nona Fu. Bisa menikahi putri keluarga Fu? Lin Yu, kamu ini cuma bilang soal kerjasama. Pasti takut aku nanti. Akan meninggalkannya. Kak Chen, kenapa? Lihat aku seperti itu. Tidak apa-apa. Untung kamu bilang mau beli tanah ini. Kalau tidak, kesempatan bagus ini akan keluar. Aku pasti menyesal seumur hidup. Dengar bisa menikahi Nona Fu, kesempatan. Masuk keluarga kayak seperti itu, kalau terlewat, pasti menyesal. Kak Chen, apa maksudmu? Ini seharusnya kulakukan. Soalnya, sebelumnya hampir membuat masalah untukmu. Kali ini, anggap saja sebagai ganti rugiku. Yuyu, kamu memang wanita. Paling pengertian di dunia. Yang akan dilelang kali ini adalah lahan pertanian di pinggiran timur. Harga awal 1 miliar. CDA Penwarren Knox Raiders Judah. Sekarang, lelang dimulai. 1 miliar 100 juta. Boss Shang. Kamu memang mau saing dengan aku, ya? Tanah ini harus kudapat. Hal lain bisa kukalahkan. Tapi ini tidak boleh. 2 miliar. 3 miliar. 4 miliar. 5 miliar. Yuyu, ban bawah tanah yang kamu bilang itu. Masih bisa pinjam berapa? Kalau kamu masih punya jaminan, mungkin. Masih bisa pinjam sedikit lagi. Semua properti atas namaku, atas nama ibuku, adikku. Semua dijaminkan. Bisa, kalau begitu. Aku rasa semua orang di sini. Bukan tandinganmu. 700 juta. Ini bukan pemula Guchen? Bukankah rantai keuangan perusahaannya sudah putus? Masih bisa berbuat besar seperti ini. Nah, kamu benar-benar ingin bersaing denganku? Maaf, Bos Heng, tanah ini. Aku juga menginginkannya. Karena ini lelang terbuka, tentu yang menawar tertinggi yang menang. Semua orang Bisa ikut lelang. Kakak kedua membelamu, Chen. Kamu harus tunjukkan yang terbaik. Tenang, tanah ini pasti jadi milikku. Selamat kepada Tuan Gu, memenangkan tanah ini dengan harga 1 miliar. Gu Chen, semoga setelah tahu kebenaran, kamu masih bisa senang seperti ini. Kakak kedua, bagaimana?
Guchen menggadaikan semua hartanyaku. Ban gelap dan juga meminjam banyak uang. Akhirnya memenangkan tanah itu dengan harga 1 miliar. Tanah itu seperti kentang panas, bukan hanya 1 miliar. Sekarang bahkan tidak ada yang mau menerimanya gratis, tanpa analisis pasar. Entah bagaimana dia bisa menjadi pemuda berprestasi Hai Cheng. Dia tidak punya kemampuan itu sebelum bertemu 11 ya kami. Dia hanya seorang preman miskin. Semua prestasinya berkat 11 ya kami. Aku sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi Guchen. Tadi saat aku datang, dia mengikutiku. Mungkin sebentar lagi sampai. Meisuk. Lincia, kenapa kamu di sini? Ada keperluan apa, bosku? Kedua, aku datang untuk meminang. Putri sulung keluarga Fu meminang, ya. Aku menghabiskan 1 miliar untuk mendapatkan tanah di pinggiran timur itu. Bukankah keluarga Fu bilang, siapa yang mendapatkan tanah itu bisa meminang? Putri sulung keluarga Fu? Benarkah ada itu? Bosku, mungkin ada kesalahpahaman. Hanya sebidang tanah, mana bisa jadi syarat? Untuk menikahi adikku, apalagi? Tidak ada dari keluarga Fu yang mengatakan hal seperti itu. Ini. Tidak mungkin. Sepertinya bos Gu terlalu ingin menjadi menantu sampai bisa berbohong seperti ini. Chayam, kamu tidak berhak bicara. Bos Gu, katanya kamu sebelumnya pernah menikah sekali ya? Benar, yaitu wanita. Di samping kalian berdua ini. Kalau begitu, silakan bos Gu ceritakan. Mengapa Anda begitu membenci mantan istri Anda sendiri? Kali ini aku pasti akan membongkar wajah aslimu di depan keluarga Fu. Meskipun aib keluarga tidak boleh dibeberkan, tapi jika Nyonya ini mendengar, Aku akan jujur, Lincia ini. dia tidak hanya berasal dari keluarga rendah, tapi juga materialistis. Malas bekerja sepanjang hari, tidak hanya itu, dia juga mengaku sebagai Putri sulung keluarga Fu, meneko orang di mana-mana. Aku benar-benar tidak tahan dengan wanita yang begitu materialistis. Makanya aku bercerai. Lalu bagaimana bos Gu yakin dia bukan putri sulung keluarga Fu? Bukankah ini sudah jelas? Dia menikah denganku selama 3 tahun. Hidupnya hanya berjualan di pinggir jalan, kalau benar putri sulung keluarga Fu. Mana mungkin dia melakukan pekerjaan hina seperti ini, yang lebih parah. Dia rela merendahkan diri, demi naik jabatan, dia tidur dengan banyak sugar daddy. Bahkan ketiga putra keluarga Fu pun terhipnotis olehnya. Kali ini dia muncul di sini, tidak menutup kemungkinan ingin menggoda putra kedua. Bos Gu sudah bicara banyak, sepertinya. Belum pernah bertemu putriku ya? Aku memang belum pernah bertemu putri sulung keluarga Fu, tapi Nyonya, Anda begitu elegan, anggun, cantik, dan murah hati, kurasa. Putri Anda pasti mewarisi gen baik Anda. Putriku memang luar biasa, tapi dulu matanya kurang awas, salah menilai seorang. Penapuyong menjejekan. Nyonya, maksud Anda apa? Guchen. Anda bahkan tidak tahu seperti apa rupa putriku, tapi sudah mau menikahinya. Sepertinya tidak terlalu tulus juga, lebih baik ambil tanah itu untuk menikahi wanita lain saja. Bos Fu, meskipun Anda tidak mau menikahkan putri Anda padaku, Tapi janji lainnya, bisakah Anda tepati? janji APA, bukankah keluarga Fu bilang, siapa yang bisa dapatkan tanah itu, bisa kerjasama dengan keluarga Fu? Ini, bisakah Anda tepati? Apa aku pernah bilang begitu? Tidak. Mungkin itu kata putra sulung, kakak juga tidak pernah bilang begitu. Putra kedua, kalian tidak bisa habis manis sepah dibuang. Aku sudah menghabiskan 1 miliar untuk dapatkan tanah itu. Habis manis sepah dibuang, itu lebih cocok untuk menggambarkan dirimu. Lagi pula aku tidak sepertimu, setelah kaya. Istri sendiri saja dibuang. Aku mengerti, kalian ini sedang membela Lincia ya. Kau pun terhipnotis. Kali ini kamu benar. Apa sih yang wanita ini berikan padamu? Sampai kalian begitu membelanya, bahkan dengan semua kekotorannya. Masa lalu yang hina bisa diabaikan begitu saja? Aku lihat kamu. Bahkan ini saja tidak bisa mengerti, kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Keluarga Fu tidak akan bekerja sama dengan orang bodoh sepertimu. Apa maksudmu? Jelaskan. APA maksudnya? Maksudnya adalah Lincia. Adalah putri satu-satunku, mutiara keluarga Fu. Tidak mungkin, kalau dia putri keluarga Fu. Kenapa bisa berjualan selama 3 tahun? Karena dulu mataku buta. Sampai memilih sampah sepertimu, bisnis tidak bisa jalan. Uang rumah tangga masih harus aku subsidi. Kalau bukan karena aku menyembunyikan identitas, bagaimana bisa melihat betapa munafik dan menjijikannya kamu? Tidak mungkin. Kalian pasti menipuku. Aku tahu. Kalian pasti takut aku bocorkan rahasia para pangeran keluarga Fu. Yang suka berbagi wanita. Makanya, kalian bersekongkol menipuku ya? Kamu tidak bisa menerima kegagalanmu sendiri? Atau tidak tahan melihatku yang sudah berada di posisi tinggi? Dulu sudah kubilang, aku bisa membawamu ke puncak. Juga bisa menjerumuskanmu ke jurang. Hadiah kejutanku ini. Kamu puas tidak? 11 ya, ini semua salah Lin Yu.
Jia yang Meriu Kedewan, Jia juga yang menghasut kita sirai. 11 ya, 3 tahun perasaan kita. Mana tega aku meninggalkanmu. Kamu benar-benar menjijikan. 11 ya, aku tahu salah, beri aku kesempatan lagi. Boleh tidak? Pergi. 11 ya, kalau kamu memang marah. Pukul aku saja biar lega. 11 ya, aku salah. Guchen, kamu memang bisa merendah dan meninggi. Dulu saat tahu aku tidak punya latar belakang, kamu menindasku. Memukulku, memakiku. Sekarang pura-pura, menyesal dan penuh cinta. Kamu benar-benar menjijikan. 11 ya, aku benar-benar tahu salah. Beri aku kesempatan lagi. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Aku sudah minta Fu Group keluarkan pengumuman, mulai sekarang. Fu Group tidak akan bekerja sama dengan keluarga Gu. Siapapun yang berani. Bekerja sama dengan Gu Group, berarti musuh Fu Group. Lincia, kamu benci aku bol saja. Tapi jangan sentuh Gu Group. Gu Group adalah hasil. Jerry Paiku sendiri, berani garninya kamu. Jadi ayahmu sendiri? Dulu kau bukan karena aku. Memberimu modal awal dan proposal proyek yang kutulis. Kamu pikir orang-orang yang datang ke perusahaanmu karena melihat wajah Guchen MU? Meski begitu, keluarga Gu di Haicheng masih termasuk yang terdepan. Banyak perusahaan berebut kerjasama dengan keluarga Gu. Apa yang kau lakukan ini? Hanya akan menyulitkan para pengusaha di Haicheng. Dan juga akan membuat keluarga Fu dikucilkan. Kau terlalu menganggap tinggi keluargamu. Ada banyak perusahaan di Haicheng yang berebut ingin kerjasama dengan keluarga Fu. Kau benar-benar lucu sekali. Kakak kedua, wakil direktur, cepatlah kalian nasihati dia. Jangan biarkan 11 ya bertindak semaunya seperti ini. Pendapat 11 ya adalah pendapat kami. Benar. Satpam, usir orang ini. Dasar satpam brengsek. Berani-beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Percaya tidak percaya, aku bisa membawa kalian kehilangan pekerjaan. Lebih baik kau juga. Pekerjaanmu sendiri dulu. Aduh. Kachen, kenapa kau bilang pergi juga? Kenapa kau masih di sini? Tentu saja aku tidak bisa pergi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihatmu dalam keadaan seperti anjing terlantar ini? Kau sudah tahu dari dulu kalau Lincia adalah putri keluarga Fu, kan? Hanya lebih awal sedikit darimu. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau ingin membalas dendam padaku, ya? Benar. Aku tidak akan memenuhi keinginanmu. Dan keluarga Fu, jangan bermimpi bisa menang. Jangan lupa, aku masih punya sebidang tanah. Ketika aku bangkit kembali dengan tanah ini, Itu akan menjadi hari kematian kalian. Kau belum tahu, Ken? Keluarga Fu sengaja menjebakmu dengan menyiapkan sebidang tanah tak berguna. Sekarang tanah itu sudah tidak berharga sama sekali. Tidak mungkin. Kau bohong. Aku tahu kau tidak mau percaya, tapi para debt collector dari bank gelap itu segera akan datang menagih utangmu. Kau akan segera menjadi anjing terlantar yang tidak berharga dan terlilit utang besar. kalian. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Inilah akibatnya jika kau menghina wanita. Akhirnya bisa membalas dendam untuk 11 ya. Aku tahu, ibu yang terbaik. Hanya ibumu yang baik, berarti kami tidak baik, ya? Ayah dan kakak-kakak juga baik. Ngomong-ngomong, di mana kakak pertama? Adik ketiga masih ada operasi, adik keempat sedang mempersiapkan konsernya. Kalau kakak pertama, Kakak pertama pergi kemana? Kakakmu pergi kencan buta. Bagaimana sifatnya? Sifatnya cukup tenang dan pendiam. Bagus, aku lebih suka yang pendiam. Bagaimana dengan masalah kesuburan? Sudah membahas kemampuan reproduksi. Apakah mereka sangat terburu-buru? Sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan, semua indikator normal. Kakak, kenapa dia sangat kooperatif? Apakah dia benar-benar suka calon pasangan kencan ini? Kira-kira berapa lama bisa hamil? Jika bersama, kurang dari seminggu, seharusnya sudah bisa. Fu Ximing, setelah menggoda aku, pergi kencan dengan wanita lain, kamu anggap aku apa? Aku ke toilet dulu. Sebelum menjelaskan dengan jelas, jangan berpikir untuk kencan. Aku kaget sekali. Kamu siapa? Cantik, apakah kamu sedang kencan dengan pria di dekat jendela itu? Tapi dia adalah suamiku karena aku tidak bisa punya anak. Jadi dia selalu memukulku.
Sekarang teknologi sudah maju, coba periksa ke rumah sakit. Aku sudah periksa. Dokter bilang bukan masalahku. Tapi masalahnya ada padanya, tapi dia tidak percaya. Jadi dia mencari wanita lain. Tapi tetap tidak hamil, saudari. Kalau aku bertemu pria seperti ini, bisa merusak hidupku. Aku tidak terlalu mempermasalahkan ini. Asalkan dia baik pada hewan peliharaan. Ini tidak masalah. Dia tidak hanya memukul orang, tapi juga hewan. Kucing yang kami pelihara bersama, hanya karena kami bertengkar. Dia memukul kucing itu sampai mati. APA? Dia ternyata orang seperti itu? Kenapa wanita ini hanya peduli pada perlakuan terhadap hewan? Perlakuan buruk pada manusia lebih berpengaruh. Saudari, jangan bilang padanya bahwa aku yang memberitahumu. Nanti dia akan memukulku lagi. Tenang, aku tidak akan bilang. Pembohong. Berani kencan diam-diam. Mana orangnya? Kenapa? Ketemu aku jadi panik? Tidak. Kamu tiba-tiba muncul di belakangku, membuatku kaget. Kalau begitu, apakah kamu melakukan hal buruk? Tidak mungkin. Apa yang bisa kulakukan? Kalau tidak melakukan apa-apa, kenapa gadis itu menyiramku air? Aku tidak tahu. Mungkin karena wajahmu tidak disukai. Aku sedang membahas masalah perkawinan anjing. Begitu kamu datang, gadis itu langsung lari. Kamu bilang, bukan karena perbuatan burukmu? Bukan? Kalian sedang mengatur kencan untuk anjing? Lalu, bukankah kamu bilang ingin mencari pacar untuk anjingmu? Mencari pacar kecil untuk anjingmu? Pantas saja gadis itu marah. Sudah aku bilang hewan. Lagi pula, aku sudah tahu sejak kamu masuk. Kamu malah mengikutinya sampai ke kamar mandi. Kok bisa tahu? Aku kan berdiri di belakangmu. Lain kali kalau mau nguntit orang, lihat dulu sekeliling. Ada kaca di dekatmu atau enggak? Nggak mungkin. Aku kan pakai baju tertutup rapat. Gimana kamu bisa mengenaliku? Baik postur tubuhmu maupun wajahmu, sudah terukir dalam di hatiku. Bagaimanapun kamu berdandan, aku akan langsung mengenalimu. 11 ya, aku nggak mau jadi kakakmu lagi. Maksud kamu apa? Aku mau jadi pacarmu. Mending jangan bilang di sini. Terus di mana? Taman Binhai. Bener-bener cowok polos, nggak ada bunga hadiah. Gimana sih ngungkapin perasaan? Kamu siapa? Kenapa menculikku? Aku putri keluarga Fu. Kalau berani culik aku, keluarga Fu nggak akan diam saja. Jangan buang-buang tenaga. Gu Chen, ternyata kamu. WKWKWK. Gu Chen, kakakku pasti akan segera datang. Kalau kamu culik aku sekarang, dia nggak akan memaafkanmu. Lihatlah keadaanku sekarang. Apa bedanya dengan mati? Kayaknya akhir-akhir ini kamu kerepotannya. Semua ini gara-gara kamu. Itu konsekuensi perbuatanmu sendiri. Sudah sampai segini pun. Kamu masih aja sok tinggi. Nanti kita lihat. Masih bisa keras kepala atau enggak? WKWKWK, sekarang baru takut ya? Gu Chen, kamu mau apa sih? Aku mau apa? Aku mau kamu merasakan apa yang kualami. Kamu tahu nggak, beberapa hari ini hidupku seperti apa? Debt collector. Nyaris merusak pintu rumahku. Orang-orang ban gelap terus memburuku. Mau memotong tangan kakiku untuk bayar utang. Itu salahmu sendiri. Ngapain beli tanah itu kalau nggak punya uang? Kamu benar, aku memang miskin. Tapi semua ini jebakanmu. Kalau saja kamu kasih tahu identitasmu lebih awal. Sekarang aku sudah jadi menantu orang terkaya di Haicheng. Menantu orang terkaya memang sesuatu yang mudah kamu dapatkan. Tapi kamu selingkuh. Bukannya kamu suka Lin Yu? Gimana? Kata aku, Yue Wen Yu juga nggak mau sama kamu ya? ITU. Cuma anak haram yang nggak punya suara.
berani berpura-pura dekat dengan keluarga Fu. Kalau bukan karena dia menipuku untuk membeli tanah itu. Aku takkan seperti sekarang ini. Tenang, setelah aku menyelesaikanmu, aku akan mengirimnya menyusulmu. Kau ingin membunuhku? Mati, itu terlalu mudah. Sekarang aku terpuruk seperti anjing. Setiap hari ketakutan dikejar debt collector, bersembunyi terus. Hanya berani mencari makan di tong sampah saat malam. Hidupku lebih buruk dari mati. Semua ini karena kau. Jadi, Aku akan membuatmu merasakan jatuh dari awan ke jurang. Lihat ponsel itu? Sekarang sedang merekam. Setelah aku selesai denganmu, akan kucari pengemis untuk menidurimu. Putri orang terkaya di negeri ini, di pabrik tua, diperkosa pengemis. Betapa hebohnya itu. Hahaha. Tapi ini belum yang terburuk. Saat itu tiba, kau akan tahu betapa mengerikannya dunia HIV. Hahaha. Berani menyakitinya? Kau sudah bosan hidup ya? kakak, hentikan. Kalau terus begini bisa tewas. Dia berani menyakitimu, mati pun masih kurang. Serahkan saja ke polisi. Jangan kotori tanganmu karena orang seperti ini. Mari kau. Hati-hati. Kakak, Fu Ximing. Sudah sehari, kapan kau bangun? Aku masih menunggu pengakuan cintamu. Kalau kau bangun sekarang, aku akan bilang ke orang tua. Aku mau menikahimu. Kalau kau tidak bangun, aku akan menikah dengan orang lain. Apa yang kau katakan tadi? Kau sadar? Janjimu tadi masih berlaku? Janji apa? Aku tidak bicara tadi. Siapa yang dengar? Mereka semua mendengarnya. Mereka? Kami semua mendengar.